Sibuk. Hanya satu kata yang terdiri dari 5 huruf. Itulah satu-satunya balasan dari seorang suami kepada istrinya yang telah mengabdikan seluruh hidupnya selama 18 tahun. Dalam situasi normal, mungkin sang istri akan menangis histeris atau gemetar karena amarah. Namun, perempuan yang terbaring di ranjang itu hanya dengan tenang membuka sebuah buku catatan. Saat itu, sang suami, Budi, belum menyadari. Sepatah kata santai yang ia kirimkan akan menjadi pemicu yang menghancurkan seluruh hidupnya dalam beberapa minggu ke depan. Langit-langit putih, bau antiseptik yang dingin, suara mesin yang berbunyi teratur. Ketika Dewi perlahan membuka matanya, hal pertama yang ia rasakan adalah mual yang hebat. Tubuhnya tidak bisa digerakkan, tangan dan kakinya terasa seberat timah. Bahkan untuk menggerakkan ujung jarinya pun sulit. Di mana ini? Dengan kepala yang masih kabur, ia berusaha keras mengingat. Benar. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari supermarket, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Hanya sensasi, saat ia jatuh ke aspal yang dingin, sambil masih memegang kantong belanjaan berat di kedua tangannya, yang tersisa samar-samar. Sudah sadar, Bu? Sebuah suara lembut terdengar. Ketika ia menoleh, seorang perawat muda menatapnya dengan wajah khawatir. Ibu dibawa dengan ambulans. Anemia parah dan tukak lambung akibat stres. Kami sudah melakukan tindakan darurat. Mendengar kata-kata perawat, Dewi mulai sedikit memahami situasinya. Keluarga saya? Tanyanya dengan suara serak. Perawat itu sedikit menunduk, tampak enggan menjawab. Kami sudah berulang kali menelepon suami ibu, tetapi tidak diangkat. Kami sudah meninggalkan pesan di kotak suara. Dewi memaksakan tubuhnya yang sakit untuk bergerak, meraih ponsel di meja samping tempat tidur. Dengan jari-jari yang kaku, ia perlahan membuka layar. Hanya ada satu pesan masuk dari suaminya, Budi. Bukan kata-kata khawatir, bukan pertanyaan tentang kondisinya, bukan pula pemberitahuan kapan ia akan datang ke rumah sakit. Sibuk. Sungguh, hanya itu. Saat melihat layar itu, Dewi mendengar sesuatu dalam dirinya pecah tanpa suara. Ia telah berkali-kali pindah ke kota-kota asing karena mutasi pekerjaan Budi. Tanpa sempat beradaptasi dengan kehidupan di kota baru, ia sendirian membereskan dan mengemas barang-barang tanpa pernah mengeluh. Perawatan kedua mertuanya yang sakit keras juga ia ambil alih sepenuhnya, seringkali terjaga hingga larut malam. Mengelola keuangan keluarga yang ketat setiap bulan, mengurus administrasi asuransi yang rumit dan membingungkan, menghadapi hubungan kekerabatan yang sulit, mengatur acara keluarga dan pemakaman, hingga proses warisan keluarga yang rumit yang tidak ingin diurus siapapun selama 18 tahun ini, ia telah menanggung semua beban rumah tangga agar Budi bisa fokus pada pekerjaannya. Bahkan pada hari-hari ketika ia demam tinggi dan hampir pingsan, ia tidak pernah beristirahat dan terus memasak. Sekalipun sangat lelah, begitu mendengar suara pintu depan terbuka, ia akan menyambut suaminya dengan senyuman. Namun, inilah hasilnya. Setelah melewati krisis hidup dan terbangun sendirian di ranjang rumah sakit, balasan untuknya hanyalah satu kata, sibuk. Tidak ada amarah yang meluap-luap di dalam hati Dewi. Air mata kesedihan pun tidak mengalir. Di hadapan kenyataan yang begitu kejam, hatinya luar biasa tenang. Rasanya seperti tenggelam jauh ke dalam air yang dingin. Anu, ibu tidak apa-apa? Ada yang sakit? Melihat Dewi yang hanya diam menatap ponselnya, perawat itu buru-buru bertanya. Dewi perlahan mengangkat wajahnya. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Suster. Ya Bu, saya punya permintaan. Bisakah suster membelikan saya buku catatan tebal dan pulpen di toko rumah sakit? Uangnya bisa diambil dari dompet ini. Perawat itu tampak terkejut. Tapi ibu masih harus istirahat total. Saya mohon. Ada sesuatu yang harus saya tulis sekarang juga. Suara Dewi tenang, tetapi mengandung tekad kuat yang tak bisa diganggu-gugat. Terbawa oleh atmosfer itu, sang perawat mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian, sebuah buku catatan universitas yang baru terbentang di atas pangkuan Dewi. Di tangan kanannya, ia menggenggam pulpen hitam. Lengannya yang terhubung dengan selang infus terasa berat, dan sedikit gerakan saja menimbulkan rasa sakit. Meskipun begitu, tangan Dewi tidak berhenti. Di halaman pertama, ia menulis judul dengan huruf besar. Itu bukan buku harian, bukan pula curahan kebencian untuk suaminya.
bukan juga surat wasiat. Yang mulai Dewi tulis adalah semua hal yang telah ia lindungi sendirian selama 18 tahun ini. Di luar jendela kamar, langit mulai gelap. Dari ranjang lain, terdengar suara tawa keluarga yang datang menjenguk. "Syukurlah, kami khawatir sekali." Kata-kata hangat seperti itu terdengar dari balik tirai. Di sekitar ranjang Dewi, tidak ada siapa-siapa. Suaminya tidak datang, telepon pun tidak berdering. Ruangan itu terasa sepi, seolah-olah ia benar-benar terputus dari dunia. Namun, pena Dewi tidak berhenti. Hanya suara goresan kecil yang terus bergema di kamar yang sunyi. Nomor rekening bank, nomor PIN, detail kontrak asuransi, prosedur pajak tahunan, catatan medis rinci dan manajemen obat-obatan mertua, sisa cicilan rumah dan waktu perpanjangan asuransi mobil, semua hal yang tidak diketahui Budi satupun. Budi bahkan tidak tahu di mana letak persediaan tisu toilet. Dengan tumbangnya Dewi, kehidupan Budi seharusnya sudah mulai runtuh dari fondasinya. Namun, Budi belum menyadarinya. "Aku bekerja di luar untuk mencari uang bagi keluarga. Jadi, wajar jika istriku mengurus semua urusan rumah dengan sempurna." Begitulah keyakinan butanya. Ia mungkin tidak pernah sekalipun berpikir tentang seberapa besar tekanan yang dihadapi istrinya, atau seberapa banyak waktu dan tenaga yang telah dikorbankan. "Sudah cukup, ya." Dewi bergumam pelan. Entah pada siapa. Suaranya terdengar sangat jernih. Itu adalah momen ketika keraguan di dalam hatinya benar-benar lenyap. Kesabaran selama 18 tahun, pengorbanan diri selama 18 tahun, kesepian selama 18 tahun. Kini telah tiba saatnya untuk menarik garis akhir yang tegas pada semua itu. Dewi membalik halaman berikutnya. Anehnya, setiap kali ia terus menulis, ia merasa hatinya menjadi lebih ringan. Yang akan dimulai bukanlah balas dendam. Ini hanyalah mengembalikan fakta yang sewajarnya ke bentuk yang semestinya. Tanpa bergantung pada siapapun, hanya seorang diri. Dewi dengan tenang mempersiapkan kehidupan barunya. Tidak ada kabar lagi dari suaminya setelah itu. 3 hari berlalu sejak ia dirawat. Selama itu, Budi tidak pernah sekalipun muncul di kamar rawatnya. Tidak membawakan baju ganti, tidak mengantarkan barang-barang kebutuhan, bahkan tidak ada telepon singkat untuk menanyakan kabarnya. "Ibu Dewi, apakah sudah bisa menghubungi suami ibu?" Saat visit pagi, dokter yang menanganinya bertanya dengan wajah bingung. "Pihak rumah sakit sudah beberapa kali menelepon, tetapi tidak diangkat sama sekali. Kami juga sudah mencoba menelepon ke rumah orang tua Anda untuk berjaga-jaga, tetapi sepertinya tidak ada orang di sana." Ada nada cemas yang tak bisa disembunyikan dalam suara dokter. Meskipun kondisi kritis Dewi telah lewat, dokter perlu berbicara dengan keluarga mengenai rencana perawatan selanjutnya dan kehidupan setelah keluar dari rumah sakit. Istri biasa mungkin akan panik di sini. Suami tidak mengangkat telepon, bahkan mengabaikan panggilan dari rumah sakit. "Kenapa kamu tidak menghubungiku?" Mungkin ia akan menangis sambil terus-menerus menelepon ponsel suaminya. Namun, Dewi luar biasa tenang. Ia tidak pernah menyentuh ponsel yang diletakkan di samping bantalnya. Ia bahkan tidak menunjukkan gelagat akan menelepon suaminya. "Dokter, maaf, sudah merepotkan." Dewi menundukkan kepalanya dengan tenang di atas ranjang. "Suami saya adalah orang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dia dalam posisi di mana harus memprioritaskan urusan perusahaan daripada urusan saya." Tidak ada sindiran atau kemarahan di balik kata-katanya. Suaranya sangat datar, seolah-olah sedang membicarakan cuaca. Dokter itu sedikit bingung. Sekalipun sibuk bekerja, istrinya dibawa dengan ambulans. Ia belum pernah melihat suami yang mengabaikan semua panggilan dari rumah sakit dalam situasi yang mungkin mengancam nyawa. Yang lebih membingungkan dokter adalah sikap Dewi di hadapannya. Meskipun berada dalam situasi yang sama seperti ditinggalkan oleh suaminya, ia sama sekali tidak menunjukkan kesedihan. "Anu, Bu, perlukah kami mengirim pesan lagi kepada suami ibu dari sini?" Tawar seorang perawat yang tidak tega melihatnya. Namun, Dewi dengan tenang menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, saya tidak ingin mengganggu suami saya. Jika memerlukan surat persetujuan untuk perawatan, saya akan menandatangani semuanya."
Prosedur keluar dari rumah sakit juga akan saya urus sendiri. Tetapi, tidak apa-apa. Dewi bahkan tersenyum. Melihat senyum dingin itu, dokter dan perawat tidak bisa berkata apa-apa lagi. Udara yang aneh dan mencekam menyelimuti kamar rawat itu. Setelah staf medis meninggalkan ruangan, Dewi kembali membuka buku catatannya. Selama 3 hari ini, kecuali saat makan dan tidur, Dewi terus-menerus menulis sesuatu. Buku catatan pertamanya sudah lebih dari setengah terisi dengan tulisan hitam. Suara halaman yang dibalik dan goresan pulpen. Hanya itu yang bergema di kamar yang sunyi. Yang Dewi tulis bukan sekadar catatan biasa. Tentang obat ibu mertua, berikan setelah makan pagi dan malam, jangan sampai lupa. Hari Rabu sore, staf perawatan akan datang. Karena demensia sudah lanjut, jangan pernah berikan kartu ATM. Itu adalah instruksi yang sangat terperinci mengenai perawatan orang tua Budi. Budi, meskipun itu adalah orang tuanya sendiri, bahkan tidak tahu obat apa yang mereka minum. Prosedur perawatan, pengajuan dokumen ke kantor kelurahan, semuanya diserahkan kepada Dewi. Dewi menuliskannya satu persatu dengan rapi di buku catatan. Tiba-tiba, tangan Dewi berhenti. Ia mengambil sebuah buku agenda kecil dari laci di samping tempat tidur. Di dalamnya tertulis berbagai macam kontak. Dewi menatap salah satu nomor telepon di antara daftar itu. Sudah waktunya untuk menghubunginya, gumamnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Orang yang akan dihubungi Dewi bukanlah suaminya, Budi. Bukan keluarga, bukan pula teman. Siang hari itu, pintu kamar rawatnya diketuk. Silakan, jawab Dewi. Seorang pria berjas masuk dengan tenang. Di tangannya, ia membawa tas kulit tebal. Bukan dokter, bukan pula staf rumah sakit. Bagaimana kondisi ibu? Pria itu berdiri di samping ranjang Dewi dan membungkuk dengan sopan. Maaf sudah memanggil Anda secara mendadak. Ada hal yang ingin saya minta tolong secepatnya. Mata Dewi menatap lurus ke depan. Di ruang abnormal di mana suaminya tidak pernah sekalipun datang menjenguk, hanya ia seorang diri yang dengan mantap melakukan persiapan. Pria itu membuka tasnya, dan mulai menadarili beberapa lembar dokumen di atas meja. Pria yang berdiri di samping ranjang itu dengan tenang merapikan dokumen-dokumennya. Apakah Anda benar-benar yakin, Bu? Tanyanya untuk memastikan. Ya, saya tidak ragu. Lanjutkan semuanya sesuai rencana. Suara Dewi dipenuhi tekad yang dingin. Saat itu, di kamar yang sunyi, tiba-tiba terdengar nada dering yang memekakkan telinga. Ponsel Dewi. Nama yang tertera di layar adalah Budi. Hari keempat dirawat, ini adalah telepon pertama dari suaminya. Dewi menggeser layar dan menempelkan ponsel ke telinganya. Halo, kamu di mana sih? Suara bentakan Budi menggema dari seberang. Udara tenang di kamar itu seketika membeku. Tidak ada kata-kata khawatir sejak awal. Aku di ranjang rumah sakit. Aku dibawa dengan ambulans, jawab Dewi dengan datar, tanpa emosi. Namun, jawaban Budi sungguh tidak bisa dipercaya. Hah? Rumah sakit? Lebay banget, sih. Budi menghela napas panjang. Rumah sakit bolak-balik telepon, ganggu kerjaan tahu, enggak? Cuma anemia, kan? Cepat pulang. Dokter bilang aku harus istirahat total untuk sementara waktu. Itu kan alasan orang dewasa. Jangan manja dong. Aku ini kerja sampai malam setiap hari. Suara Budi sama sekali tidak menunjukkan kepedulian pada istrinya. Yang ada hanyalah keluhan karena rutinitas hidupnya terganggu. Dengar, ya, rumah jadi berantakan tahu. Keluhan Budi tidak berhenti. Cucian numpuk, di kulkas nggak ada apa-apa. Ibu juga berisik. Nanya terus Dewi belum pulang? Tanpa kamu, semuanya jadi kacau. Budi berteriak-teriak tentang betapa susahnya dia. Namun, itu bukanlah kata-kata yang menunjukkan bahwa ia membutuhkan Dewi. Ia hanya mengatakan bahwa tidak ada pembantu rumah tangga yang praktis dan itu merepotkan. Besok bisa keluar, kan? Cepat pulang, kasih makan ibu. Kata-kata egois itu terus menusuk telinga Dewi. Dewi yang dulu pasti akan meminta maaf, ya, aku akan segera pulang. Ia pasti akan memaksakan diri untuk memenuhi harapan suaminya. Tetapi Dewi yang sekarang berbeda. Makanan untuk ibu mertua.
Dewi menunduk menatap buku catatan di pangkuannya. Di sana tertulis dengan rapat selera makan ibu mertuanya dan perhitungan nutrisi harian yang diperlukan. Baiklah, akan kusiapkan semuanya dengan sempurna. Nah, gitu dong, kalau ngerti. Jadi, besok malam sudah ada makanan, ya? Iya, akan kusiapkan dengan sempurna, agar kamu tidak kesulitan. Oke, sip. Budi menutup telepon secara sepihak dengan puas. Suara tututut yang dingin menggema. Dewi dengan tenang meletakkan ponselnya di meja. Di sampingnya, pria berjas itu diam-diam menyaksikan semuanya. Suami Anda sepertinya tidak mengerti apa-apa, ya, kata pria itu pelan. Iya. Dia dari dulu memang orang yang hanya melihat apa yang ingin dia lihat. Dewi tersenyum kecil. Ia menggoreskan penanya di atas dokumen resmi tanpa ragu. Dengan ini, semua prosedurnya selesai, ya? Ya. Tidak ada yang salah, tinggal menunggu hari ibu keluar dari rumah sakit. Pria itu dengan hati-hati menyimpan dokumen-dokumen itu ke dalam tasnya. Budi merasa lega. Istriku seperti biasa mendengarkan perkataanku. Kalau dia sudah pulang, kehidupan yang nyaman akan kembali lagi. Begitulah keyakinan butanya. Namun, Budi tidak menyadari arti sebenarnya dari kata-kata Dewi, menyiapkan dengan sempurna, dan isi dari sebuah kontrak penting yang ditandatangani di kamar rumah sakit ini. Pria berjas itu keluar dari kamar rawat. Di ruangan yang kembali sunyi, Dewi sendirian menatap keluar jendela. Matahari terbenam, dan langit perlahan menjadi gelap. Di tangannya ada sebuah buku catatan tebal, yang hampir selesai ditulis. Di sampulnya hanya tertulis, untuk Budi. Di dalamnya, terangkum seluruh 18 tahun kehidupannya. Catatan dari medan perang kejam bernama rumah tangga, yang tidak pernah sekalipun dilirik oleh suaminya. Dewi teringat masa-masa awal pernikahannya. Saat itu, Budi masih orang yang baik. Aku akan melindungimu seumur hidupku, katanya sambil memberikan sebuah cincin kecil. Dewi pun percaya pada kata-kata itu. Itulah sebabnya ia berhenti dari pekerjaannya dan menjadi ibu rumah tangga. Agar Budi bisa fokus bekerja, ia mengambil alih semua urusan rumah. Setiap pagi ia bangun jam 5, membuat bekal untuk Budi, menyiapkan sarapannya. Kemudian, ia membuat makanan lain yang rendah garam untuk ibu mertuanya. Bahkan di pagi musim dingin yang menusuk, tangannya menjadi merah karena mencuci piring dengan air dingin. Merawat ibu mertua yang mulai menunjukkan gejala demensia jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Ia sering terbangun di tengah malam dan berjalan-jalan di dalam rumah. Kadang-kadang, ia tidak sempat ke toilet dan mengotori kamar. Dewi membersihkan lantai dan mencuci pijamannya dalam diam tanpa mengeluh. Malam-malam yang ia habiskan dengan menangis sendirian di samping Budi yang tertidur pulas tak terhitung jumlahnya. Meskipun begitu, ia selalu meyakinkan dirinya, aku harus menopang keluarga ini. Sekitar pukul 8 malam, ponsel di atas meja tiba-tiba bergetar. Di layar, tertera nama Budi. Dewi perlahan meraihnya dan menjawab telepon. Halo, buku tabungan di mana? Tanpa salam, atau basa-basi, langsung suara bentakan. Buku tabungan yang mana? Yang untuk biaya hidup? Kartu ATM-nya nggak ketemu. Suara Budi terdengar sangat kesal. Besok malam aku ada janji mau traktir junior kantor. Kalau nggak ada uang, kan, malu-maluin. Istrinya terbaring di ranjang rumah sakit, tetapi yang ada di kepala suaminya hanyalah biaya minum-minum dengan juniornya. Tidak ada sepatah kata pun yang menunjukkan kepedulian pada kondisi istrinya. Kartunya ada di laci ruang keluarga, di bagian paling dalam. Tapi, bulan ini seharusnya sudah tidak ada sisa uang untuk biaya hidup. Saat Dewi menjawab dengan tenang, nada bicara Budi menjadi lebih kasar. Hah? Nggak ada sisa gimana maksudnya? Kan baru sewa ranjang perawatan baru untuk ibu? Terus, perpanjangan asuransi mobilmu juga, kan? Ada penarikan dana berturut-turut. Itu kan urusanmu untuk mengaturnya dengan baik. Suara Budi menggema keras di kamar. Itu uang yang aku hasilkan dengan keringat dan darah setiap hari. Kenapa aku nggak bisa memakainya dengan bebas? Mendengar kata-kata itu, Dewi dengan tenang menutup matanya. Kata-kata yang telah ia dengar berulang kali selama 18 tahun. Aku yang mencari uang. Kamu hanya menumpang hidup. Setiap kali mendengar itu, Dewi merasa dirinya tidak berharga. Tetapi hari ini berbeda.
Aku setiap hari berhemat sampai satuan rupiah terkecil, merawat ibu, dan demi kamu, kata-kata Dewi yang belum selesai dipotong dengan dingin oleh Budi. Dengar, ya. Toh, jadi ibu rumah tangga itu kan pekerjaan santai yang semua orang juga bisa lakukan. Satu kalimat itu benar-benar menghapus 18 tahun pengabdian Dewi. Cuma masak 3 kali sehari sama bersih-bersih, kan? Kalau niat, aku juga bisa melakukannya kapan saja. Kata-kata Budi sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat pada istrinya. Kamu itu belum pernah kerja di luar, jadi nggak tahu kerasnya dunia. Kamu cuma hidup enak di rumah dengan uangku, kan? Suara Budi terdengar seperti sedang memarahi bawahan yang tidak berguna. Masuk rumah sakit kali ini juga sama saja. Pingsan karena anemia itu bukti kamu nggak bisa jaga diri. Benar-benar merepotkan. Urusan rumah tangga dan perawatan, kalau ada uang, bisa sewa jasa profesional. Nggak ada alasan harus kamu yang melakukannya. Istri biasa pasti akan menangis terseduh-seduh di sini. Seluruh usahanya selama 18 tahun telah diingkari. Ia pasti akan memutus telepon dengan marah dan menangis sejadi-jadinya. Namun, tidak setetes pun air mata mengalir dari mata Dewi. Sisa-sisa perasaan yang masih ada di hatinya benar-benar lenyap. Yang tersisa bukanlah kemarahan, melainkan kepasrahan yang tenang dan dingin. Iya. Ya. Mungkin kamu benar. Jawab Dewi dengan suara yang sangat lembut. Apaan sih? Tiba-tiba jadi penurut, bikin geli. Bukan aku pun, siapa saja bisa melakukannya, kan? Asal ada uang, penggantinya banyak. Tentu saja. Makanya, besok kalau sudah keluar, kerja yang benar. Jangan jadi beban buatku lagi. Iya, aku mengerti sekali. Aku tidak akan pernah lagi menjadi bebanmu. Dewi berkata begitu dan dengan tenang memutus telepon. Ia meletakkan ponsel yang berbunyi tut-tutut itu di atas meja. Kamar kembali diselimuti keheningan yang dalam. Di atas ranjang, Dewi sendirian membuka halaman terakhir buku catatannya. Tangan kanannya sedikit kebas dan sakit, tetapi ia tidak peduli. Budi bilang, siapa saja bisa melakukannya. Dia bilang, kalau ada uang, masalah selesai. Kalau begitu, biarkan saja ia melakukannya sesuai kata-katanya. Budi sama sekali tidak mengerti betapa banyak hal yang telah Dewi tanggung sendirian selama 18 tahun ini, berapa banyak masalah yang telah ia cegah, dan dengan kekuatan mental seperti apa ia terus melindungi rumah itu. Budi tidak akan pernah bisa membayangkan gelombang seperti apa yang akan menerpanya ketika benteng pertahanan itu lenyap. Dewi menggenggam kembali pulpennya dan menulis kalimat terakhir. Supaya kamu tidak akan kesulitan, bahkan tanpaku. Tulisan itu sangat indah dan kuat. Terukir di kertas dengan mantap tanpa getaran. Dewi menutup buku catatan itu dan mengambil sebuah amplop coklat yang lebih besar dari laci. Ia memasukkan buku catatan tebal itu dengan hati-hati. Kemudian, di bagian depan amplop, ia menulis besar-besar, untuk Budi. Jarum jam menunjukkan lewat pukul 9 malam. Besok adalah hari ia keluar dari rumah sakit. Tetapi tempat Dewi akan pulang bukanlah lagi rumah tempat Budi berada. Dokumen yang disiapkan oleh pria berjas tadi, dan satu buku catatan ini. Inilah pekerjaan terakhir Dewi. Dewi berbaring di ranjang dan dengan tenang menutup matanya. Dalam 18 tahun kehidupan pernikahannya, inilah malam yang paling damai. Mulai besok, kehidupan baru akan dimulai. Bukan hidup untuk orang lain, melainkan hidup untuk dirinya sendiri. Sementara itu, kehidupan Budi akan hancur total mulai besok. Hingga saat ia kehilangan segalanya, Budi tidak akan pernah menyadari kesalahannya. Pagi hari kelima dirawat, akhirnya tiba hari kepulangan. Dewi sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam tas kecil. Saat itu, seorang staf administrasi perempuan masuk ke kamarnya dengan wajah bingung. Ibu Dewi, tadi saat proses pembayaran biaya rawat inap, staf itu dengan canggung menyodorkan selembar kartu kredit. Kartu ini sepertinya sedang diblokir, tidak bisa diproses oleh mesin. Dewi terkejut. Kartu itu adalah kartu keluarga atas nama Budi. Kartu yang diberikan padanya untuk biaya hidup dan untuk keadaan darurat. Ia buru-buru memeriksa ponselnya dan menemukan satu pesan dari Budi. Kartunya sudah kublokir. Bayar sendiri biaya rumah sakitmu. Tulisan dingin itu terpampang di layar. Mentang-mentang ibu rumah tangga, jangan seenaknya pakai uangku. Kalau nggak bisa bayar dan bingung,
baru telepon sambil nangis. Nanti ku bayarin. Selama 18 tahun, ia telah mengabdikan segalanya untuk keluarga. Ia tidak membeli baju untuk dirinya sendiri, tidak pergi ke salon, dan terus berhemat. Namun, ketika ia jatuh sakit, ia bahkan tidak bisa membayar biaya perawatannya sendiri. Di dompetnya hanya ada beberapa puluh ribu rupiah. Anu, apakah bisa membayar dengan tunai? Tanya staf itu dengan nada menyesal. Dewi merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya runtuh. Inilah kenyataan hidup dengan ditopang oleh budi. Seluruh hidupnya dikendalikan oleh suaminya. Tanpa uang, ia bahkan tidak bisa keluar dari rumah sakit. Budi telah merencanakan ini untuk membuatnya terpojok. Itu adalah perlakuan kejam untuk membuatnya sadar, tanpa aku, kamu tidak bisa apa-apa. Dewi menggenggam erat tasnya dan menggigit bibir. Apakah kerja kerasnya tanpa bayaran selama 18 tahun ini tidak bernilai 1 rupiah pun di mata masyarakat? Saat itulah. Kalau pembayaran beliau, biar saya yang lunasi sekaligus. Bersamaan dengan suara tenang itu, pintu kamar terbuka. Yang berdiri di sana adalah pria berjas yang tempo hari juga mengunjungi kamarnya. Hartono, pengacara konsultan di perusahaan tempat Budi bekerja. Staf administrasi itu terkejut dan memandang keduanya bergantian. Hartono menyodorkan kartu namanya dan menundukkan kepala dengan sopan. Prosedurnya akan saya urus di loket nanti. Tolong izinkan saya berbicara sebentar dengannya. Setelah staf itu keluar, Hartono berbalik menghadap Dewi. Suami Anda benar-benar telah melakukan hal yang tidak bisa diperbaiki lagi. Suara Hartono mengandung kemarahan yang tenang. Tidak. Ini justru bagus. Tekad saya menjadi lebih kuat. Dewi mengambil amplop coklat yang diletakkan di atas ranjang. Ia mengeluarkan buku catatan tebal dari dalamnya. Pak Hartono, dokumen yang saya minta tempo hari sudah lengkap dengan ini. Dan tolong, terima ini juga. Dewi menyodorkan buku catatan itu kepada Hartono. Hartono menerimanya dengan tatapan heran. Di sampulnya hanya tertulis, untuk Budi. Begitu ia membolak-balik halamannya, raut wajah Hartono yang biasanya tenang berubah drastis. Ibu Dewi, ini, jangan-jangan. Tangan Hartono sedikit gemetar. Mungkin tidak pantas saya menitipkan ini pada Anda, pengacara konsultan perusahaan suami saya. Dewi menatap lurus mata Hartono dengan tenang. Tetapi saya pikir, Anda akan mengerti nilai sebenarnya dari buku catatan ini. Hartono menahan napas. Wajar jika ia terkejut. Di sana tertulis bukan sekadar buku kas rumah tangga atau buku harian, melainkan catatan mengerikan yang dapat menghancurkan kehidupan Budi sepenuhnya. Jari-jari Hartono yang gemetar membalik halaman-halaman buku catatan itu. Suara kering kertas yang dibolak-balik bergema di kamar yang sunyi. Hartono, seorang pengacara yang biasanya tenang, kehilangan kata-kata. Wajar saja. Yang ada di tangannya bukanlah sekadar buku kas rumah tangga. Bukan pula buku harian berisi keluhan seorang istri. Yang ada di sana adalah sebuah manual manajemen rumah tangga yang sempurna. Sebuah buku panduan lengkap untuk menopang kehidupan seorang manusia bernama Budi. Catatan selama 18 tahun tertulis sepanjang ratusan halaman. Setiap kali membalik halaman, Hartono berkeringat dingin. Ibu Dewi, ini adalah seluruh pergerakan aset suami Anda, ya? Suara Hartono sedikit bergetar. Betul. Ke bank mana? Kapan? Dan berapa jumlah uang yang masuk? Kapan tanggal penarikan untuk tagihan utilitas dan cicilan? Semuanya tertulis di sana. Jawab Dewi dengan suara yang sangat tenang. Budi tidak tahu bagaimana gajinya digunakan. Ia hanya menerima uang saku pada tanggal yang telah ditentukan. Nomor PIN rekening, letak stempel bank, ia sama sekali tidak tahu. Pengelolaan penarikan kartu kredit, pembayaran tagihan bulanan, bahkan bagaimana cara menutupi jika saldo tidak mencukupi. Semua pengelolaan keuangan yang ketat setiap bulannya digambarkan dengan rapi. Di halaman berikutnya, tertulis semua tentang asuransi. Asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi kebakaran, mulai dari waktu perpanjangan hingga nama dan nomor telepon agen. Siapa yang harus dihubungi dan dokumen apa yang harus diajukan jika terjadi kecelakaan, semuanya dikelola sendiri oleh Dewi. Saat membalik halaman lebih lanjut, muncul catatan pajak dan warisan.
Bahkan urusan pajak bumi dan bangunan rumah orang tua Anda pun Anda yang kerjakan? Ya, sejak ayah mertua saya jatuh sakit, saya yang mengambil alih semuanya. Dewi jugalah yang membaca dokumen-dokumen rumit yang datang setiap tahun dan berkomunikasi dengan konsultan pajak. Meskipun itu adalah harta milik keluarga Budi, Budi tidak membantu sedikit pun. Aku sibuk kerja. Kamu urus saja sebisanya. Begitu katanya sambil menyerahkan stempel keluarga dan semua urusan kepada Dewi. Persiapan pajak warisan, dokumen rumit untuk balik nama rumah. Berkas-berkas yang dikumpulkan setelah berhari-hari bolak-balik ke kantor pemerintahan terselip di antara halaman buku catatan. Hartono semakin terkejut melihat bagian akhir buku catatan itu. Di sana, tertulis secara rinci cara berinteraksi dengan kerabat. Siapa yang harus dikirimi hadiah lebaran atau akhir tahun? Berapa jumlah angpau yang harus diberikan? Siapa di antara kerabat Budi yang hubungannya tidak baik? Siapa yang harus duduk di kursi kehormatan saat acara keluarga atau pemakaman? Informasi yang jika salah, bisa memicu masalah besar antar kerabat. Semua itu disesuaikan dan dijaga oleh Dewi seorang diri, menjadi benteng pertahanan. Catatan perawatan ibu mertua juga ada semua di sana. Atas perkataan Dewi, Hartono membuka halaman tentang perawatan. Pengaturan layanan harian, detail kontrak dengan perawat kunjungan, kombinasi obat yang tidak boleh diberikan, cara menangani jika ibu mertua mengamuk di tengah malam. Suami Anda bahkan tidak tahu nama obat ibunya sendiri. Ya? Ya. Bahkan letak obat flu pun ia tidak bisa menemukannya sendiri. Jawab Dewi sambil menatap keluar jendela. Hartono menutup buku catatan itu dan menghela napas dalam-dalam. Budi telah meremehkannya, menyebutnya pekerjaan santai yang bisa dilakukan siapa saja. Ia tertawa, mengatakan bahwa penggantinya bisa dicari dengan uang. Namun, bagaimana jika semua tugas yang tertulis di buku catatan ini diserahkan kepada pihak ketiga, jasa asisten rumah tangga, staf akuntansi, staf perawat? Permintaan kepada konsultan pajak gaji Budi saja tidak akan cukup untuk membayarnya. Seorang wanita bernama Dewi telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk menjalankan mekanisme rumit ini 24 jam sehari. Dan Budi menyebutnya hidup enak. Ibu Dewi, sekarang saya akhirnya mengerti arti dari dokumen yang Anda minta saya siapkan tempo hari. Hartono mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari tasnya. Surat pemberitahuan pengakhiran kuasa. Ini sudah benar, kan? Ya, terima kasih. Budi telah menyerahkan segalanya kepada istrinya, mulai dari manajemen aset pribadi hingga urusan keluarganya. Bukan hanya janji lisan, pendaftaran sebagai wakil di bank, hak untuk mengurus prosedur di kantor pemerintahan, dari manajemen aset hingga perwakilan kontrak terkait perawatan orang tua di atas ranjang rumah sakit, Dewi telah melakukan prosedur untuk mengakhiri semua hak perwakilan tersebut. Mulai hari ini, Dewi tidak akan lagi bertindak sebagai pengganti Budi. Ia tidak bisa lagi pergi ke bank atau mengambil dokumen di kantor pemerintahan. Itu adalah persiapan untuk kembali menjadi orang asing secara hukum. Dengan ini, bahkan jika ibu mertua tiba-tiba jatuh sakit, saya tidak bisa menandatangani surat persetujuan di rumah sakit. Prosedur pendaftaran panti jompo pun tidak bisa saya lakukan. Semuanya harus dilakukan sendiri oleh suami Anda, kata Hartono. Dewi mengangguk pelan. Anda mengembalikan semuanya kepada suami Anda, ya? Ya. Dia bilang bisa hidup sendiri. Wajah Dewi dihiasi senyum yang sangat tenang. Saya hanya mengembalikan semua yang telah saya lakukan selama ini. Suami Anda pasti akan panik. Hartono merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mulai hari ini, Budi harus melakukan segalanya sendirian. Namun, Budi tidak memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun waktu. Yang terpenting, ia bahkan tidak tahu betapa bodohnya dirinya. Pak Hartono, terima kasih banyak atas pembayaran biaya rumah sakitnya. Dewi perlahan bangkit dari ranjang. Nanti, saya pasti akan mengembalikan seluruhnya dari rekening saya pribadi. Jangan khawatir. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf dari saya. Sebagai pengacara konsultan, saya juga bertanggung jawab karena tidak bisa menghentikan kebodohan suami Anda. Dewi mengambil tas kecilnya. Ia tidak menoleh ke belakang. Kehidupan pernikahan selama 18 tahun yang telah ia abdikan sepenuhnya.
Perasaan itu kini telah ia putus sepenuhnya. Langkah kaki Dewi saat meninggalkan kamar terasa luar biasa ringan. Sementara itu, di mejanya di kantor, Budi sedang meregangkan tubuh. Seorang karyawan junior membawakan kopi. "Pak, istri Bapak kan hari ini keluar dari rumah sakit, ya? Nggak dijemput, Pak." Mendengar kata-kata juniornya, Budi tertawa meremehkan. "Ngapain dijemput? Dia itu kartu kreditnya sudah kusita. Sekarang pasti lagi nangis-nangis di rumah sakit." Budi menatap ponselnya dan tersenyum licik. Ibu rumah tangga itu kalau nggak punya uang nggak bisa apa-apa, harus dikasih pelajaran sedikit biar tahu berkat siapa dia bisa makan. Budi percaya bahwa ia telah menang sepenuhnya. Ia sama sekali belum menyadari bahwa lantai aman di bawah kakinya telah benar-benar lenyap. Malam itu, Budi berada di sebuah restoran di dekat stasiun. Ia mengajak junior-juniornya dari kantor dan minum bir dengan gembira. "Dengar, ya. Perempuan itu kadang-kadang harus dididik dengan keras." Budi bercerita dengan bangga dengan wajah memerah. "Istriku itu cuma pingsan karena anemia saja sudah heboh. Makanya, kartu keluarga dariku kublokir." Tapi kan istri Bapak hari ini keluar dari rumah sakit? Nggak tahu, pasti nanti juga nangis-nangis minta tolong." Budi tertawa sinis dan menenggak gelasnya. "Ibu rumah tangga itu nggak bisa hidup tanpa uangku. Sekarang pasti lagi menyesal." Budi berpikir ia telah menang mutlak. Ada kesombongan dalam dirinya bahwa ia bisa mengendalikan istrinya sesuka hati. Ia sama sekali tidak menyadari betapa mengerikannya tebing di mana ia berdiri. Saat itu, ponsel Budi berdering. Di layar tertera nama rumah sakit tempat Dewi dirawat. "Nah, kan, rumah sakit telepon, pasti dia nangis-nangis minta tolong." Budi menjawab telepon sambil tersenyum licik. "Ya. Halo, ya, saya Budi. Maaf ya, istri saya sudah merepotkan." Budi menjawab dengan santai, tetapi suara di seberang telepon sama sekali berbeda dari yang ia harapkan. "Dengan Bapak Budi Santoso, kami dari bagian administrasi rumah sakit." Suara staf itu sangat formal dan dingin. "Mengenai pembayaran istri Anda, tadi sudah lunas seluruhnya." "Hah? Lunas? Siapa yang bayar?" Budi mengerutkan kening. Dewi seharusnya tidak punya uang tunai. Seorang pengacara bernama Hartono yang melunasinya sekaligus. Pengacara? Di benak Budi terlintas wajah Hartono, pengacara konsultan perusahaannya. Tapi, kenapa Hartono yang membayar tagihan Dewi? Istri saya sekarang di mana?" Setelah membayar, beliau langsung pulang. "Oh ya." Staf itu berhenti sejenak. "Atas permintaan istri Anda, nama Anda telah kami hapus dari daftar kontak darurat." Beliau mengatakan tidak perlu ada kontak lebih lanjut. "Hah? Tunggu sebentar." Sebelum Budi sempat berteriak, telepon diputus secara sepihak. Budi mendecakkan lidah. Sialan. Apa maunya perempuan itu? Sampai merepotkan Pak Hartono segala. Budi mengira Dewi sengaja memanggil pengacara untuk membuatnya kesulitan. Pasti nanti juga pulang. Kalau sudah pulang, akan kuomeli habis-habisan. Budi mengumpat dan menenggak minumannya dengan paksa. Pukul 11 malam, Budi pulang ke rumah dengan sempoyongan. Rumah gelap gulita. "Woi, Dewi. Sudah pulang kan?" Teriaknya di pintu masuk, tetapi tidak ada jawaban. Ketika ia menyalakan lampu ruang keluarga, pemandangan yang tak bisa dipercaya terhampar di hadapannya. Di atas meja, berserakan kantong roti yang sudah dimakan sebagian. Di lantai, pecahan gelas yang pecah berserakan. Dan di sudut ruangan, ibu mertuanya meringkuk. "Ibu? Kenapa?" Budi buru-buru menghampirinya. Sang ibu menatap Budi dengan tatapan kosong. "Dewi di mana?" "Makanan? Belum ada?" Piyama ibunya sangat kotor. Bau tak sedap memenuhi ruangan. Ibunya yang demensia tidak tahu letak toilet dan buang air di celana. "Sialan, apa-apaan ini?" Budi menutup hidungnya dan mengerutkan wajah. Ia buru-buru mencari pakaian ganti untuk ibunya, tetapi tidak tahu di mana letak pakaian dalam di lemari. Ia juga sama sekali tidak tahu di mana popok dewasa disimpan. "Woi Dewi, di mana kamu sembunyi? Keluar." Budi mencari ke seluruh rumah. Tetapi sosok Dewi tidak ada. Ketika ia membuka lemari, ia merasa pakaian Dewi sedikit berkurang.
Jangan-jangan dia benar-benar kabur dari rumah? Budi akhirnya mulai merasa sedikit cemas. Budi mengeluarkan ponselnya dengan kesal. Ia menelepon Dewi. Namun berapa kali pun ia menelepon, yang terdengar hanyalah suara dingin, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Nomornya diganti? Kurang ajar. Budi membanting ponselnya ke lantai. Dalam kemarahan dan kebingungan, Budi menyadari ada selembar kertas di atas meja ruang keluarga. Itu adalah surat pemberitahuan kegagalan penarikan dana dari bank. Nama di surat itu adalah Budi, namun, item penarikannya adalah biaya sewa ranjang perawatan. Apa ini? Seharusnya ditarik dari rekeningku, kan? Kenapa saldo tidak cukup? Budi sama sekali tidak tahu berapa banyak uang di rekeningnya. Ia panik mencari buku tabungan, tetapi tidak tahu di mana letaknya. Kartu ATM bank ada di dompetnya. Tetapi, nomor PIN-nya hanya Dewi yang tahu. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu uangku. Budi memegangi kepalanya. Rumah kotor karena kotoran, ibunya terus menangis, dan telepon tidak bisa dihubungi. Hanya dalam 1 hari, kehidupan Budi mulai hancur total. Rutinitas yang ia pikir bisa diselesaikan dengan uang ternyata tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang. Budi masih belum menyadarinya. Pagi berikutnya, telinga Budi yang tidak bisa tidur semalaman mendengar bel pintu berdering. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Dengan langkah berat, Budi membuka pintu. Di sana berdiri 2 orang, pria dan wanita, yang tidak ia kenal. Selamat pagi, kami dari Dinas Sosial Bagian Lansia. Pria itu menunjukkan identitasnya dengan wajah serius. Bapak Budi Santoso, ya? Sebenarnya ada hal yang ingin kami konfirmasikan, segera mengenai perawatan ibu Anda. Hah? Perawatan? Beberapa hari yang lalu, istri Anda, Ibu Dewi, telah mengajukan surat resmi untuk mengakhiri semua hak perwakilan perawatannya. Kepala Budi menjadi kosong. Saya mau berangkat kerja. Nggak ada waktu untuk itu. Saat Budi meninggikan suaranya, pria dari dinas sosial itu menjawab dengan tenang. Tetapi, layanan perawatan ibu Anda saat ini semuanya telah dihentikan. Jemputan untuk layanan harian juga tidak akan datang mulai hari ini. Jika dibiarkan seperti ini, nyawa ibu Anda bisa terancam. Meskipun begitu, mendadak begini kan saya jadi bingung. Kami dengar dari istri Anda, penanganan selanjutnya akan dilakukan sepenuhnya oleh suami. Bapak, apakah Bapak tahu obat apa saja yang saat ini diminum oleh ibu Anda? Budi terdiam. Ia tidak tahu nama obatnya, lokasi rumah sakit, tidak tahu apa-apa. Pendaftaran panti jompo untuk ibu Anda di masa depan dan kontrak layanan harian semuanya harus Bapak urus sendiri. Hari ini kami datang untuk wawancara mengenai hal itu. Budi hanya bisa berdiri terpaku, kehilangan kata-kata. Teror sesungguhnya yang direncanakan Dewi akhirnya mulai menunjukkan taringnya. Dokumen yang diajukan oleh Dewi secara hukum sempurna. Petugas dari dinas sosial mengeluarkan setumpuk berkas tebal dari tasnya. Di depan mata Budi, berjejer beberapa lembar dokumen, pembaruan sertifikasi tingkat kebutuhan perawatan ibu Anda, surat persetujuan penggunaan layanan harian, kontrak baru untuk layanan mandi kunjungan semuanya harus ditandatangani oleh Bapak hari ini. Karena istri Anda sudah mengundurkan diri sebagai wali, wajar jika Anda sebagai keluarga yang bertanggung jawab. Budi merasa pusing melihat dokumen yang berjejer di meja. Tanggung jawab, aku harus kerja. Mendadak begini, aku nggak tahu harus bagaimana. Meskipun Budi berteriak, sikap petugas tidak berubah. Tidak bisa dengan alasan tidak tahu. Saat ini, semua layanan perawatan ibu Anda berhenti. Jika begini terus, tidak ada yang akan menyiapkan makanan atau membantunya mandi. Budi mendecakkan lidah. Cih, baiklah, tanda tangan saja, kan? Di mana aku harus tulis nama? Budi mengambil pulpen dan mulai menulis namanya dengan kasar. Namun, kata-kata petugas berikutnya membuat tangan Budi berhenti. Terima kasih. Selanjutnya, tolong beritahu kami rekam medis rinci ibu Anda. Saat ini di rumah sakit mana dan diresepkan obat apa saja? Apakah ada alergi? Tolong berikan nama dan kontak dokter yang biasa menanganinya. Budi hanya bisa ternganga, tidak bisa menjawab apa-apa. Ia tahu ibunya minum obat setiap hari dari wadah kecil yang diletakkan di meja makan. Tapi,
Obat apa itu dan di mana mendapatkannya? Ia tidak pernah peduli. Mana aku tahu. Semua itu dia. Istriku yang urus sesukanya. Mendengar alasan Budi, petugas menatapnya dengan dingin. Sesukanya? Istri Anda setiap hari tanpa lelah mencatat semua tentang ibu Anda. Ini orang tua Anda sendiri, tapi Anda tidak tahu apa-apa, ya? Kata-kata itu sangat melukai harga diri Budi. Berisik, aku sibuk. Pokoknya, panggil saja jasa perawat sekarang, uangnya akan kubayar. Budi mengeluarkan dompet dan membanting beberapa lembar uang, ratusan ribu di atas meja. Namun, petugas bahkan tidak mau menyentuhnya. Kami tidak bisa menerima uang tunai. Semuanya harus melalui penarikan dari rekening yang ditunjuk. Tolong berikan nomor rekening baru Anda dan stempel bank yang terdaftar. Rekening sebelumnya telah dihentikan pembayarannya atas prosedur yang dilakukan istri Anda. Stempel bank. Keringat dingin mengalir di punggung Budi. Ia sama sekali tidak tahu di mana stempel itu berada. Bahkan letak buku tabungan pun ia tidak tahu. Tunggu sebentar, aku cari dulu. Budi mulai membuka laci-laci di ruang keluarga satu persatu. Tumpukan dokumen, alat tulis, kotak obat lama. Ia membanting isi laci ke lantai sambil mati-matian mencari stempel. Sialan. Di mana dia sembunyikan? Saat itu, sang ibu yang duduk di sudut ruangan tiba-tiba menangis. Dingin, tidak enak, Budi menoleh dan melihat noda besar di karpet tempat ibunya duduk. Ia tidak bisa menahan buang air kecil. Bau pesing yang lebih kuat menyebar di ruangan. Woi, apa yang kamu lakukan? Budi panik dan berteriak pada ibunya. Sudah tua, ke toilet sendiri saja tidak bisa. Aku lagi sibuk. Ibunya terkejut dengan suara keras Budi dan mulai menangis lebih kencang. Dewi di mana? Tolong. Ibu yang menangis menjerit-jerit. Petugas dinas sosial yang menatap dengan dingin. Ruangan yang berantakan. Budi memegangi kepalanya. Jam menunjukkan sudah lewat pukul 8:30 pagi. Jam masuk kantor semakin dekat. Budi dengan tangan gemetar mengambil ponsel dan menelepon atasannya. Halo, Pak Manajer, saya Budi. Maaf, hari ini tiba-tiba ada urusan keluarga, saya ingin minta izin. Dari seberang telepon, terdengar suara bentakan atasannya. Jangan bercanda, hari ini ada rapat penting dengan klien. Kalau kamu tidak ada, siapa yang menjelaskan materi? Maaf sekali Pak, tapi saya benar-benar tidak bisa pergi. Urusan keluarga. Kamu kan selalu membanggakan kalau semua urusan rumah diserahkan ke istrimu. Suruh saja istrimu yang urus. Kata-kata atasan itu menusuk dalam ke dada Budi. Itu, istri saya tiba-tiba pergi. Hah, apa maksudmu? Pokoknya, sore nanti pun tidak apa-apa, kamu harus datang. Kalau tidak datang, evaluasimu akan kuturunkan. Telepon diputus secara sepihak. Budi merasa putus asa. Namun, ia masih belum mengakui kesalahannya. Ini semua salah dia. Gara-gara Dewi, aku jadi begini. Budi menggeretakkan giginya. Bukan berarti Budi tidak berdaya. Ia pikir masih punya senjata ampuh. Hartono. Pengacara konsultan perusahaan. Benar. Minta tolong Pak Hartono saja. Dia pengacara perusahaanku. Pasti berpihak padaku. Akan kutuntut Dewi secara hukum dan membuatnya berlutut minta maaf. Budi meninggalkan petugas dinas sosial di ruangan dan keluar ke lorong. Ia menelepon nomor ponsel Hartono. Setelah beberapa kali dering, Hartono menjawab dengan suara tenang. Ya, Hartono di sini. Pak, saya Budi, tolong saya. Budi berteriak dengan suara seolah-olah menjadi korban. Istri saya mencuri uang saya dan kabur dari rumah. Dia memblokir kartu saya seenaknya dan menelantarkan perawatan orang tua saya. Ini kan kejahatan, ya? Tolong segera cari istri saya dan tuntut ganti rugi. Budi berbicara tanpa henti. Pak Hartono pasti akan bersimpati, dan dengan kekuatan pengacara, dia akan membawa Dewi kembali. Ia percaya tanpa ragu. Namun, Hartono di seberang telepon terdiam sejenak. Lalu, dengan suara yang sangat dingin seperti es, ia menjawab, Pak Budi, saya adalah pengacara konsultan perusahaan Anda, bukan pendukung pribadi Anda. Harapan Budi hancur berkeping-keping.
Istri Anda tidak melakukan kejahatan apapun. Dia hanya mengakhiri kontrak perwakilan dengan Anda melalui prosedur hukum yang benar. Justru, yang mungkin akan dituntut secara hukum adalah Anda. Kenapa aku yang dituntut, aku korbannya? Budi merasa dikhianati dan meninggikan suaranya. Pak, kemarin Bapak kan yang membayar tagihan rumah sakit istri saya. Kenapa melakukan itu? Bapak memanjakannya, makanya jadi begini, kan? Meskipun Budi berteriak, nada bicara Hartono tidak berubah. Bukan saya yang membayarkannya. Saya hanya membantu prosedur untuk melindungi hak sah istri Anda. Pak Budi, Anda sepertinya masih belum mengerti sama sekali betapa dalamnya perasaan istri Anda saat menulis buku catatan itu. Buku catatan? Budi mengerutkan kening mendengar kata yang baru pertama kali ia dengar. Apa itu? Dia menulis buku harian dan menunjukkannya pada Bapak? Budi tertawa sinis. Pasti isinya cuma keluhan tentang saya. Curhatan perempuan seperti itu tidak bisa jadi bukti hukum, kan? Di seberang telepon, terdengar suara Hartono menghela napas panjang. Anda benar-benar tidak ada harapan, ya? Yang ditulis istri Anda bukan sekadar buku harian. Beberapa minggu lagi, salinan buku catatan itu akan sampai di tangan Anda. Saat melihatnya, Anda baru akan mengerti apa yang telah Anda hilangkan. Apa maksudnya, Pak? Tolong jelaskan lebih detail, teriak Budi dengan cemas. Yang bisa saya katakan hanya ini. Pak Budi, masalah perawatan dan rekening yang sedang Anda hadapi saat ini hanyalah pintu masuk dari neraka yang akan datang. Apa yang telah istri Anda bendung sendirian selama 18 tahun ini? Rasakan sendiri kengerian yang sesungguhnya. Tunggu Pak. Woi, Hartono. Meskipun Budi berteriak, telepon diputus tanpa ampun. Suara tutut-tut menggema pelan. Budi merosot ke lantai sambil menggenggam ponselnya. Kata-kata Hartono, neraka yang akan datang, terus terngiang di kepalanya. Apa sebenarnya buku catatan yang ditinggalkan Dewi? Apa yang telah ia persiapkan tanpa sepengetahuanku? Dari ruang keluarga, tangisan ibunya masih terdengar. Petugas dinas sosial menunggunya kembali dengan wajah dingin. Jam masuk kantor sudah lama lewat. Ia pikir semua bisa diselesaikan dengan uang. Ia pikir istri bisa diganti kapan saja. Namun, dinding tak terlihat yang mengelilingi Budi perlahan menjadi semakin tinggi dan tebal. Mulai dari sini adalah dunia yang tidak diketahui Budi. Pertarungan sendirian tanpa ada yang membantu akan segera dimulai. Budi dengan dingin mengusir petugas dari dinas sosial itu. Aku tidak butuh bantuan pemerintah. Aku punya uang, bentaknya sambil membanting pintu. Ia kemudian menelepon sebuah layanan perawat swasta yang mewah dan mahal. Sebuah agensi khusus yang biayanya jutaan rupiah per hari. Saya mau ibu saya dirawat mulai hari ini. Uang bukan masalah, katanya di telepon. Agensi itu langsung menyanggupinya. Lihat, kan, asal ada uang, pengganti istri gampang ditemukan. Budi memasang wajah penuh kemenangan saat meninggalkan rumahnya yang kotor. Ia langsung naik taksi dan bergegas ke kantor. Jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Setibanya di kantor, ia dimarahi habis-habisan oleh atasannya. Gara-gara terlambat datang ke rapat penting dengan klien, kontrak mereka ditunda. Kamu ini belakangan mulai seenaknya, ya, bentak atasannya di ruang rapat. Namun, pikiran Budi dipenuhi hal lain. Ini semua salah Dewi, gara-gara dia bikin aku marah, jadinya begini. Bukannya menyesal, kemarahan Budi justru semakin berkobar. Budi sama sekali tidak merasa kalah. Ia percaya masih banyak cara untuk menekan Dewi. Saat istirahat makan siang, Budi bergegas ke bank di dekat kantor. Ia dengan kasar menyodorkan kartu nama dan KTP-nya kepada teller. Buku tabungan dan stempel saya hilang. Tolong segera buatkan yang baru, dan kartu ATM baru. Ini rekening saya, pasti bisa cepat kan? Budi sangat percaya diri. Rekening itu atas namanya. Ia pikir, jika ia datang sendiri, prosedur apapun yang dilakukan Dewi bisa dibatalkan dengan mudah. Begitu buku tabungan dan stempel baru di tangan, ia bisa menarik uang dengan bebas. Dengan begitu, ia bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Namun, teller itu menjawab dengan wajah bingung. Bapak Budi, mohon maaf sekali. Untuk penerbitan ulang, kami memerlukan surat keterangan kehilangan stempel dan bukti alamat tinggal saat ini seperti tagihan listrik atau air.
Kan sudah kubilang stempelnya tidak ada. Bukti tagihan begitu pasti disembunyikan istri saya. Budi berteriak. Orang-orang di dalam bank menoleh kaget. Kami sudah memverifikasi identitas Bapak, tetapi ini sudah aturannya. Jika dokumen yang diperlukan tidak lengkap, kami tidak bisa memproses penarikan uang maupun pembuatan kartu baru. Itu uangku, kenapa aku tidak bisa menariknya? Mohon maaf. Kemarin, istri Anda telah melakukan prosedur pengakhiran penuh kontrak perwakilan. Mulai sekarang, semua prosedur harus dilakukan secara ketat oleh Bapak sendiri. Teller itu memberikan selembar kertas. Di sana tertulis daftar dokumen yang diperlukan untuk penerbitan ulang. Fotokopi kartu keluarga, tagihan listrik atau air, pendaftaran stempel baru. Semuanya adalah hal-hal yang hanya bisa diurus di kantor pemerintahan pada hari kerja. Budi tidak bisa mundur. Kalau begitu, setidaknya beritahu status penarikan dana saya. Pembayaran apa saja yang macet? Wanita itu memeriksa layar komputernya dan menyampaikan fakta yang lebih kejam. Dari rekening Bapak, ada banyak penarikan otomatis setiap bulan, seperti cicilan KPR, asuransi mobil, pajak bumi dan bangunan rumah orang tua Bapak, serta biaya perawatan ibu Anda. Namun, saat ini saldonya hampir tidak ada. Jika terus begini, dalam beberapa hari semua pembayaran akan menunggak. Budi merasa napasnya berhenti. Gajinya setiap bulan seharusnya besar. Ia sama sekali tidak mengerti kenapa saldonya bisa habis. Budi meremas kertas itu. Perempuan itu sudah menghitung sampai sejauh ini. Budi keluar dari bank. Perutnya lapar, tetapi di dompetnya hanya ada beberapa puluh ribu rupiah. Ia bahkan tidak bisa makan siang dan terpaksa kembali ke kantor. Pukul 3 sore, ponsel Budi berdering. Di layar tertera nomor layanan perawat mewah yang ia pesan pagi tadi. Ya halo, saya Budi. Bagaimana keadaan ibu saya? Jawab Budi dengan suara santai. Dari seberang telepon, terdengar suara panik. Bapak Budi, ibu Anda tidak mau minum obat. Hah, obat saja, paksa saja minum. Kalian kan profesional. Mendengar kata-kata Budi, suara petugas itu menjadi dingin. Kami tidak bisa melakukan tindakan medis. Selain itu, tidak ada instruksi dimanapun mengenai obat apa yang harus diminum dan kapan. Di mana buku catatan perawatan yang biasa istri Anda gunakan? Mana aku tahu. Kalau begini terus, bisa membahayakan nyawa ibu Anda. Dan lagi, kartu kredit yang tadi Bapak berikan untuk pembayaran, limitnya sudah terlampaui dan tidak bisa diproses. Budi menahan napas. Tidak mungkin. Itu kartu utamaku. Itu faktanya. Jika Bapak tidak bisa menyiapkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah sebelum sore ini, kami terpaksa menghentikan layanan. Staf kami akan segera pulang. Telepon diputus tanpa ampun. Tangan Budi basah oleh keringat dingin. Rekening bank dibekukan, uang tidak bisa ditarik. Kartu kredit tidak bisa digunakan. Di dompet hanya ada puluhan ribu. Jika begini terus, mulai malam ini ia harus merawat ibunya sendirian. Namun, Budi belum menyerah. Ia sama sekali tidak berniat menyerah pada musuhnya, Dewi. Benar juga. Aku telepon saja orang tuanya. Budi bersembunyi di sudut ruang rapat dan menelepon rumah orang tua Dewi. Orang tua Dewi sejak dulu selalu memuji Budi sebagai suami yang hebat. Budi sengaja membuat suaranya terdengar sedih dan malang. Ayah, ini Budi. Sebenarnya, Dewi pergi dari rumah. Budi mulai merangkai kebohongan andalannya. Dewi belakangan ini agak aneh. Sejak pingsan karena anemia, dia jadi suka berhalusinasi. Sekalipun saya bersikap baik, dia selalu marah-marah, dan akhirnya kabur membawa buku tabungan saya. Budi berbicara seolah-olah, ia adalah korban yang malang. Saya benar-benar kesulitan karena harus merawat ibu saya juga. Apakah Dewi ada menghubungi ayah? Saya khawatir dengan istri saya yang sedang sakit, sampai tidak bisa tidur di malam hari. Dalam hatinya, Budi tertawa. Dengan ini, orang tua Dewi pasti memihakku. Kalau dimarahi orang tuanya, dia pasti akan menangis dan pulang. Budi merasa puas dengan kecerdikannya. Inilah cara bertarung orang dewasa, pikirnya. Namun, ayah Dewi di seberang telepon menjawab dengan suara yang sangat dingin. Budi, kamu masih saja berbohong seperti itu? Senyum Budi membeku.
ayah sudah dengar semuanya dari Dewi. Apa saja yang telah kamu lakukan pada putri ayah selama ini? Kata-kata kejam apa yang kamu lontarkan padanya saat dia terbaring sakit? Suara sang ayah dipenuhi amarah yang dalam dan tenang. Kami juga sudah mendapat telepon resmi dari pengacara konsultan perusahaanmu, Pak Hartono. Katanya ada banyak sekali bukti betapa tidak bertanggung jawabnya kamu sebagai suami. Tidak. Itu bohongnya Dewi. Saat Budi panik dan mencoba membela diri, sang ayah berkata dengan tegas, "Jangan pernah hubungi kami lagi. Telepon darimu akan kami blokir semua. Jangan pernah dekati putri kami lagi." Suara dingin terdengar, dan telepon benar-benar terputus. Budi menatap layar ponselnya dengan tidak percaya. Orang tua Dewi, yang ia anggap sebagai sekutu terkuatnya, kini sepenuhnya berbalik menjadi musuh. Pengacara perusahaan, petugas dinas sosial, teller bank, dan sekarang keluarga istrinya. Satu persatu, orang-orang yang bisa membantunya lenyap dari sekitar Budi. Seolah-olah jaring besar tak terlihat perlahan-lahan menjerat lehernya. Seharusnya aku yang menang. Seharusnya aku yang benar. Untuk pertama kalinya, perasaan takut mulai tumbuh dengan jelas di dalam hati Budi. Sore hari, hujan dingin mulai turun. Budi pulang dengan langkah berat. Di kantor, ia dimarahi atasannya sepanjang hari. Ia berusaha keras memperbaiki kegagalan rapat, tetapi kepalanya sama sekali tidak bisa berpikir. Kalau pulang, setidaknya bisa istirahat. Ia meyakinkan dirinya sambil membuka pintu. Namun, rumah itu gelap gulita. Petugas dari layanan perawat mahal yang ia pesan pagi tadi tidak ada. Mereka telah pergi, karena ia tidak bisa menyiapkan uang yang dijanjikan. Dari ruang keluarga, lagi-lagi tercium bau tak sedap. "Ibu, setidaknya nyalakan lampunya," keluh Budi sambil menyalakan lampu. Pemandangan mengenaskan terhampar di hadapannya. Sang ibu terbaring di lantai dengan pakaian kotor sambil menangis. "Makan." Lapar. Di atas meja, berserakan kantong roti yang Budi tinggalkan pagi tadi. Ibunya tidak tahu cara membukanya dan belum makan apa-apa. Budi merasa sangat kesal. "Sialan. Kenapa aku harus mengalami ini?" Budi mencoba memaksa ibunya berdiri. Namun, tubuh ibunya luar biasa berat, dan ia tidak bisa mengganti pakaiannya sendirian. Ketika ia menarik dengan paksa, ibunya kesakitan dan menangis lebih keras. "Dulu, bagaimana cara Dewi mengganti pakaiannya?" Budi memegangi kepalanya. "Apakah istriku melakukan ini setiap hari sendirian? Bagaimana Dewi, yang tubuhnya jauh lebih kecil darinya, bisa menggendong ibunya?" Budi sama sekali tidak bisa membayangkannya. Akhirnya, Budi menghabiskan lebih dari 1 jam, bermandikan keringat, untuk selesai mengganti pakaian ibunya. Setelah membersihkan lantai dan membereskan sampah, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 8 malam. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk makan malam. Kelelahan, Budi teringat bahwa ia belum memeriksa kotak surat. Dengan sempoyongan, ia pergi ke depan dan membukanya. Di dalamnya, ada tumpukan amplop yang luar biasa banyak. Budi membawa semuanya ke ruang keluarga dan melemparkannya ke atas meja. Terdengar suara berat bruk. Lebih dari setengahnya adalah amplop dengan tulisan merah, "Penting." Dengan tangan gemetar, Budi membuka amplop satu persatu. Yang pertama adalah pemberitahuan dari kantor pajak daerah. Mengenai tunggakan pajak bumi dan bangunan, harap segera dibayar. Yang kedua adalah surat dari perusahaan asuransi jiwa. Penarikan premi gagal. Jika terus begini, kontrak akan berakhir. Yang ketiga, surat dari perusahaan asuransi mobil. Yang keempat, surat tagihan keras dari Bank KPR. Pandangan Budi menjadi gelap. Apa ini? Kenapa ada begitu banyak yang harus dibayar? Budi percaya gajinya lebih dari cukup untuk hidup. Namun, ketika ia menjumlahkan semua tagihan yang datang, totalnya dengan mudah melampaui gajinya. Tidak masuk akal. Mana mungkin bisa bayar sebanyak ini? Teriak Budi. Selama ini bagaimana Dewi membayarnya? Di benak Budi terngiang kata-kata Dewi. "Aku setiap hari berhemat dan mengatur keuangan sampai satuan rupiah terkecil." Saat itu, ia menertawakannya dan menganggapnya berlebihan. Namun, angka tidak berbohong. Dewi, tanpa sepengetahuan Budi, setiap hari melakukan perhitungan yang sangat ketat untuk melindungi keuangan keluarga. Ia tidak membeli baju untuk dirinya, tidak pergi ke salon.
Semua demi membayar tagihan-tagihan ini. Saat itu, ponsel di atas meja berdering. Nomor telepon yang tidak dikenal. Ketika Budi menjawab, terdengar suara pria yang tenang. "Maaf, mengganggu malam-malam. Saya Suryo, dari kantor konsultan pajak." "Konsultan pajak?" "Ya. Saya menelpon mengenai proses pajak warisan almarhum ayah Bapak." Jantung Budi berdebar kencang. Proses warisan ayahnya yang meninggal. Itu adalah urusan yang sepenuhnya ia serahkan pada Dewi dan sudah ia lupakan. "Sebenarnya, besok adalah batas waktu penyerahan dokumen. Istri Anda memberitahu kami bahwa selanjutnya suami yang akan mengurus semuanya." Suara konsultan pajak itu terdengar sedikit cemas. "Istri Anda selalu menyiapkan dokumen yang sempurna. Sisa dokumennya pasti sudah beliau siapkan di rumah. Bisakah Bapak membawanya besok pagi-pagi sekali?" Keringat dingin Budi tidak berhenti mengalir. "Dokumen? Dokumen apa saja? Apakah istri Anda tidak memberitahu? Catatan transaksi bank, penilaian properti, dan surat persetujuan dari kerabat. Istri Anda sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengumpulkannya. Jika tidak ada itu, Anda akan dikenakan denda yang sangat besar." "Denda besar." Kata-kata itu membuat kaki Budi gemetar hebat. Baik, saya akan cari dan bawa besok." Budi menutup telepon dan panik mencari ke seluruh rumah. Laci rak buku, bagian dalam lemari, sekitar komputer. Namun, sekeras apapun ia mencari, dokumen yang dimaksud tidak ditemukan. Barang-barang milik Dewi luar biasa sedikit. Di mana kamu sembunyikan?" teriak Budi dengan suara nyaris menangis. Saat itulah, Budi akhirnya menyadari satu kebenaran. Dewi bukan hanya mengerjakan pekerjaan rumah dan merawat ibunya. Prosedur kerabat, pengelolaan cicilan rumah dan asuransi, urusan pajak, seluruh kredibilitas sosial seorang manusia bernama Budi ditopang sendirian oleh Dewi. Dan Budi menertawakannya, menyebutnya pekerjaan santai yang bisa dilakukan siapa saja. Ia meremehkannya, mengatakan penggantinya bisa dicari dengan uang. Budi terduduk lemas di tengah ruangan yang berantakan. Betapa bodohnya ia, betapa ia hidup dengan sangat bergantung pada istrinya. Bentuk kebenaran itu mulai terlihat dengan jelas. Lantai aman di bawah kaki Budi kini telah runtuh sepenuhnya. Di dalam ruangan yang gelap, Budi sendirian terus gemetar. Tiba-tiba, interkom berbunyi pelan. Sudah lewat pukul 9 malam. Dengan takut-takut, Budi pergi ke pintu. Seorang kurir berdiri di sana. "Maaf mengganggu malam-malam." Ada kiriman surat tercatat. Di bagian belakang amplop tebal yang ia terima, tertulis Kantor Hukum Hartono, rekan. Pukulan telak akhirnya sampai ke tangan Budi. Dengan tangan gemetar, Budi menerima amplop coklat tebal itu. Ia kembali ke meja ruang keluarga dan dengan hati-hati membuka segelnya dengan gunting. Yang keluar adalah sebuah buku catatan universitas yang sudah usang. Di sampulnya, dengan tulisan tangan Dewi yang rapi, tertulis, "Untuk Budi." Bersama buku itu, ada sepucuk surat pendek dan dingin dari pengacara Hartono. "Bapak Budi Santoso, atas permintaan istri Anda, kami mengirimkan buku catatan ini. Ini adalah seluruh manajemen rumah tangga yang telah istri Anda tulis untuk Anda selama 18 tahun. Dokumen untuk urusan pajak yang harus diserahkan besok juga, silakan cari sesuai petunjuk di buku ini." Budi menelan ludah. Dengan takut-takut, ia membuka halaman pertama buku itu. Di sana, tulisan-tulisan kecil berjejer rapat. Bab 1. Perawatan dan rekam medis ibu mertua. Mata Budi mengikuti tulisan itu. Bangun jam 6 pagi. Ukur tekanan darah, catat angkanya. Nasi dimasak lembut, lauk dipotong kecil-kecil. Obat ada 3 jenis. Nama masing-masing obat, waktu minum, bahkan efek samping mengerikan jika salah minum. Lebih jauh lagi, cara menangani jika ibu mertua berkeliaran di malam hari, cara meminta maaf kepada tetangga. Selama berhalaman-halaman, tertulis prosedur untuk melindungi nyawa ibunya. Budi menahan napas. Dia melakukan ini setiap hari. Ibu mertua yang hari ini ia butuh waktu 1 jam untuk mengganti pakaiannya. Perawatan itu ternyata hanyalah permulaan dari 1 hari. Tangannya yang membalik halaman tidak bisa berhenti. Bab 2. Keuangan rumah tangga dan pembayaran. Di sana,
Tertulis dengan detail hingga satuan rupiah terkecil bagaimana gaji Budi masuk ke rekening mana, dan bagaimana dialokasikan. Tanggal penarikan KPR, pembayaran listrik dan air, asuransi mobil. Yang mengejutkan, gaji Budi yang selalu ia sebut uangku, ternyata hampir tidak bersisa setelah semua pembayaran bulanan. Lalu, selama ini bagaimana kami hidup? Jawaban atas pertanyaan Budi ada di halaman berikutnya. Tips menghemat biaya makan, daftar hari diskon di supermarket. Biaya untuk pakaian dan salon saya dibuat 0 rupiah. Dewi memangkas semua pengeluaran untuk dirinya sendiri dan menutupi kekurangannya dengan bekerja sampingan hingga larut malam. Di balik Budi yang dengan santai menghabiskan jutaan rupiah untuk mentraktir juniornya, istrinya berhemat puluhan ribu rupiah untuk melindungi kehidupan Budi. Budi merasa seperti sedang dihadapkan pada kenyataan betapa kejamnya ia sebagai suami. Bab 3. Hubungan kerabat dan urusan pajak. Mengenai proses pajak warisan ayahnya yang paling membuat Budi cemas juga tertulis di sana. Dokumen pajak warisan ada di dalam kotak merah, di bagian dalam lemari pakaian kamar tidur. Budi bergegas lari ke kamar tidur dan membuka lemari. Di bagian dalam, memang ada sebuah kotak merah. Ketika ia membukanya, di dalamnya ada setumpuk dokumen yang tertata sempurna. Diberi label, di mana harus menempelkan stempel, kepada siapa harus diserahkan. Semuanya dijelaskan dengan rapi. Berapa banyak waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk membuat ini, Budi tidak bisa membayangkannya. Benda sehebat ini, aku tertawakan sebagai pekerjaan santai yang bisa dilakukan siapa saja. Kata-kata penyesalan keluar dari mulut Budi. Buku catatan itu berlanjut dengan catatan yang lebih mengerikan. Siapa dari kerabat yang akan datang meminjam uang? Bagaimana cara menolaknya agar tidak menimbulkan masalah? Jika rumah perlu perbaikan, jasa mana yang murah dan terpercaya? Waktu servis mobil dan persiapan dokumen yang diperlukan. Aturan rinci di lingkungan RT, RW untuk mencegah masalah. Dari jadwal piket kebersihan hingga urutan arisan. Semua hal sepele yang Budi remehkan ternyata berdiri di atas perhitungan dan usaha yang cermat. Penyebab Dewi pingsan bukan hanya anemia. Itu karena ia menanggung semua tekanan ini sendirian selama 18 tahun tanpa bantuan siapapun. Meskipun begitu, Budi membentak istrinya yang terbaring di ranjang rumah sakit, "Kamu hidup enak dengan uangku." Budi kembali ke ruang tamu dan membuka halaman terakhir buku catatan itu. Di sana, hanya tertulis satu kalimat. Supaya kamu tidak akan kesulitan, bahkan tanpaku. Saat melihat tulisan itu, air mata Budi berjatuhan. Selama 18 tahun, apa yang telah ia lakukan pada istrinya? Ia sombong dengan berkata, "Aku yang cari uang," meremehkan istrinya, dan memperlakukannya seperti pembantu yang praktis. Bahkan ketika istrinya jatuh sakit, bukannya khawatir, ia malah mengeluh karena hidupnya menjadi tidak nyaman. Namun, kenyataannya, yang tidak bisa apa-apa dan tidak berguna adalah dirinya sendiri. Tanpa istrinya, ia bahkan tidak bisa menjalani hidup normal selama 1 hari. Itulah wujud asli seorang Budi. Yang kesepian bukanlah Dewi yang terbaring di ranjang rumah sakit. Yang kesepian adalah Budi sendiri, yang hidup sombong di tengah keluarganya tanpa pernah mencoba memahami siapapun. Air matanya membasahi tulisan di buku catatan itu. Budi mengintip lagi ke dalam amplop coklat. Masih ada sesuatu di dalamnya. Selembar kertas hijau dengan logo kantor urusan agama, surat gugatan cerai. Nama dan tanda tangan Dewi sudah tertera dengan rapi. Sambil menggenggam kertas itu, Budi menangis terseduh-seduh. "Maaf, aku yang salah. Maafkan aku." Di dalam ruangan dingin yang kosong, hanya suara tangisan Budi yang bergema sia-sia. Namun, sekeras apapun ia menangis dan meminta maaf, semuanya sudah terlambat. Jarum jam menunjukkan lewat pukul 10 malam. Hanya suara hujan dingin yang mengetuk jendela. Saat itulah, di kaki Budi yang sedang menangis, ponselnya tiba-tiba berdering. Di layar, tertera tulisan kantor polisi. Budi terlonjak kaget. "Kenapa polisi menelepon?" Dengan takut-takut, ia menjawab. Terdengar suara yang sangat tegas. "Dengan Bapak Budi Santoso? Ibu Anda saat ini kami amankan di sini." "Hah? Ibu di sana?" Budi buru-buru melihat ke sudut ruangan. Sosok ibunya telah lenyap. Budi lupa mengunci pintu depan saat mengambil surat.
Di celah itu, ibunya yang demensia telah keluar. Kami menemukannya berjalan-jalan di tengah hujan deras dengan piyama. Tubuhnya sangat kedinginan. Bapak Budi, harap segera datang ke kantor. Ada yang perlu kami bicarakan. Kepala Budi menjadi benar-benar kosong. Ibu, di kantor polisi? Dan lagi, sepertinya ibu Anda menabrak dan merusak mobil tetangga. Pemilik mobilnya juga ada di sini. Perlu ada pembicaraan ganti rugi, jadi harap segera datang. Telepon diputus secara sepihak. Ganti rugi, pembicaraan, polisi. Budi sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Uang tidak bisa ditarik, tidak ada yang bisa dimintai tolong. Di dalam ruangan gelap, Budi hanya bisa gemetar sendirian. Asal ada uang, semua bisa beres. Istri bisa diganti kapan saja. Fondasi pria sombong yang percaya pada hal itu kini telah runtuh total. Neraka baru saja dimulai. Malam itu, di tengah hujan deras yang dingin, Budi berlari menuju kantor polisi tanpa payung. Air lumpur dari jalanan menciprati celana bahannya, tetapi ia tidak punya waktu untuk peduli. Seluruh tubuhnya basah kuyup saat ia dengan kasar membuka pintu kantor polisi yang berat. Ibu saya yang tadi diamankan," teriak Budi dengan napas tersengal. Saat itulah matanya menangkap pemandangan yang tak bisa dipercaya. Di kursi besi dingin di sudut ruangan, ibunya duduk menggigil, terbungkus selimut dari polisi. Piyamanya penuh lumpur, dan kakinya lecet dengan darah yang sedikit mengering. "Ibu?" Budi panik dan mencoba mendekat, tetapi seorang polisi berwajah tegas menghalanginya. "Anda putranya?" Membiarkan pintu rumah terbuka begitu saja, sungguh tidak bertanggung jawab. Ini di tengah hujan deras. Satu langkah yang salah, nyawa ibu Anda bisa terancam. Budi tidak bisa membalas kata-kata dingin polisi itu. Selama ini, Dewilah yang selalu memastikan pintu depan terkunci ganda agar ibunya tidak keluar. Budi tidak pernah sekalipun memikirkan hal itu. Kemudian, dari belakang polisi, muncul seorang pria muda dengan wajah penuh amarah. "Kamu keluarganya? Kurang ajar," pria itu nyaris mencengkeram kerah baju Budi. "Mau kamu apakan mobilku? Itu mobil mewah baru ku beli." Ternyata, ibunya yang panik mengayun-ayunkan tongkatnya, dan memukul-mukul mobil pria itu yang terparkir di dekat rumah. Pintu mobil itu penyok parah, dengan beberapa goresan dalam. "Ganti rugi 50 juta. Bayar tunai sekarang juga. Kalau tidak bisa, aku buat laporan polisi dan kita ke pengadilan." Bentakan pria itu menggema di lobi kantor polisi. 50 juta. Dompet Budi, seperti yang ia lihat tadi, hanya berisi 30.000 rupiah. Kartu ATM diblokir. Kartu kredit sudah mencapai limit. Maaf, sekarang saya tidak punya uang tunai. Kalau besok." Budi mencoba membela diri dengan suara gemetar, tetapi pria itu tertawa sinis. "Hah? Kamu pakai setelan bagus, kerja di perusahaan ternama, masa 50 juta saja, tidak bisa langsung bayar? Jangan bohong." Kata-kata pria itu merobek-robek harga diri Budi. Saat itu, Budi dengan panik mengeluarkan buku catatan Dewi dari tasnya. Benar, pasti bisa pakai asuransi. Budi mati-matian membalik halaman-halaman buku itu. Bab 3. Pengelolaan asuransi. Dengan jari gemetar, ia mengikuti tulisan-tulisan itu dan menemukan bahwa asuransi mobilnya memiliki klausul asuransi tanggung gugat perorangan. Dengan ini, biaya perbaikan barang milik orang lain yang dirusak oleh anggota keluarga bisa ditanggung. Budi menghela napas lega dan berkata pada pria itu, "Ada asuransi. Biaya perbaikannya akan ditanggung penuh. Jadi tidak apa-apa." Budi menelepon nomor darurat 24 jam perusahaan asuransi yang tertera di buku catatan. Namun, kata-kata petugas di seberang telepon menjatuhkannya ke dasar keputusasaan. "Untuk polis atas nama Bapak Budi, dengan sangat menyesal kami informasikan bahwa polis tersebut telah berakhir sejak akhir bulan lalu." "Apa? Kenapa? Bukankah setiap bulan ditarik otomatis? Istri Anda telah memberitahu kami bahwa selanjutnya suami yang akan mengurus prosedurnya sendiri. Kami telah mengirimkan surat perpanjangan polis ke alamat rumah Bapak. Namun, kami tidak menerima surat balasan maupun pembayaran premi." Di benak Budi terlintas pemandangan tumpukan amplop yang belum dibuka di kotak suratnya. Di antara tumpukan itu,
ada surat perpanjangan asuransi. Biasanya, Dewi yang akan memeriksa tanggal jatuh tempo dan menyelesaikan semua pembayaran. Namun, sekarang setelah Dewi melepaskannya, Budi sendirilah yang harus membuka surat dan mengurusnya. Karena Budi mengabaikannya, menganggapnya hanya surat penawaran, asuransinya menjadi tidak berlaku. Asuransinya tidak bisa dipakai. Ponsel terlepas dari tangan Budi dan jatuh dengan bunyi pelan di lantai yang dingin. "Woi, bagaimana ini? Kalau tidak ada asuransi, bayar tunai sekarang." Pria itu semakin marah dan mendorong bahu Budi dengan keras. Budi benar-benar kehilangan jalan keluar. Tidak ada yang bisa diandalkan. Tidak ada uang. Tidak ada istri. Inilah artinya berdiri di masyarakat dengan kekuatan sendiri. Pria yang selalu berkata, "Asal ada uang semua beres," ternyata adalah manusia tak berdaya, yang bahkan tidak bisa mengatasi satu masalah pun tanpa benteng pertahanan bernama istri. Budi menyadari betapa kecilnya dirinya hingga ke tulang sumsum. "Saya mohon maaf." Budi jatuh berlutut di lantai kantor polisi yang dingin. Di depan pria muda dan polisi itu, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia bersujud. "Saya yang bodoh. Saya manusia paling rendah dan tidak berguna. Tolong, beri saya waktu sampai besok." Pria yang sombong dan selalu meremehkan istrinya itu kini menangis dengan ingus dan air mata di hadapan orang lain, menggesekkan wajahnya ke lantai kotor sambil memohon belas kasihan. Saat itu, ibunya yang terbungkus selimut bergumam dengan suara lirih. "Dewi di mana? Mau ketemu Dewi." Ibunya sendiri, bahkan bukan mencari putranya, Budi, melainkan menangis mencari Dewi, yang selalu merawatnya dengan lembut. Kata-kata itu memberikan pukulan terakhir bagi hati Budi. "Aku tidak dibutuhkan oleh siapapun di keluarga ini. Aku pikir pengganti istriku banyak, tapi kenyataannya, pengganti Dewilah yang tidak ada dimanapun." Seorang polisi berkata dengan nada dingin, "Pak Budi, untuk hari ini, tulis surat pernyataan dan bawa pulang ibu Anda. Besok, selesaikan masalah ganti rugi dengan pemilik mobil. Anda tidak diizinkan lari dari tanggung jawab." Dengan tangan gemetar, Budi menulis namanya di surat pernyataan. Ia kemudian memapah tubuh ibunya yang berat dan keluar ke tengah hujan yang dingin. Tanpa payung, ia berjalan gontai menyusuri jalanan malam yang gelap. Ibunya di punggungnya terus-menerus memanggil nama Dewi. "Dewi, maafkan aku." "Dewi." Dari mata Budi, air mata mengalir deras tak terbendung, bercampur dengan air hujan. Selama ini, jika ia pulang di hari hujan, selalu ada ruangan hangat dan makanan hangat yang menunggunya. Air panas di kamar mandi sudah siap, dan handuk bersih yang telah disetrika rapi tersedia. Itu semua bukanlah hal yang biasa. Itu adalah keajaiban sehari-hari yang diciptakan Dewi untuknya dengan mengorbankan seluruh waktunya. Dan keajaiban itu, Budi telah menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Surat gugatan cerai dengan nama Dewi yang tertinggal di atas meja. Itulah jawaban terakhir dari Dewi. Budi kini sedang berjalan di neraka penyesalan sejati yang diciptakan oleh kesombongannya sendiri. Namun, sekeras apapun ia menangis, kehangatan selama 18 tahun yang telah hilang, tidak akan pernah kembali lagi kepadanya. Pagi berikutnya, cahaya dingin yang masuk dari jendela membangunkan Budi. Ia tertidur di lantai dalam posisi meringkuk. Seluruh sendinya sakit, dan kepalanya serasa mau pecah. Setelan jasnya yang penuh lumpur masih sedikit lembab, dengan jelas menunjukkan bahwa kejadian di kantor polisi semalam bukanlah mimpi buruk. Di sudut ruangan, ibunya masih tertidur terbungkus selimut. Di tengah keheningan, suara getaran ponsel memecah sunyi. Di layar tertera nama atasannya dari kantor. Budi menekan tombol jawab dengan tangan gemetar. "Iya Pak, saya Budi. Kamu segera ke kantor sekarang. Apa-apaan ini?" Dari seberang telepon, bentakan keras atasannya merobek gendang telinganya. "Semalam ada telepon dari polisi ke kantor, katanya untuk konfirmasi identitas." Jantung Budi berdebar kencang. "Kamu merusak mobil tetangga dan bikin masalah sama polisi, kan? Gosipnya sudah menyebar ke klien dan jadi masalah besar." Tidak, Pak. Itu ibu saya yang tidak sengaja. Jangan cari alasan. Masalah keluarga itu tanggung jawabmu. Perusahaan sudah tercoreng namanya. Kamu pikir bisa lepas begitu saja? Mulai hari ini kamu dirumahkan tanpa batas waktu. Jabatanmu juga dicopot. Sanksi selanjutnya,
akan diputuskan dalam rapat. Tunggu Pak, kalau pekerjaan saya diambil, bagaimana saya bisa hidup? Teriak Budi seperti menjerit, tetapi telepon diputus tanpa ampun. Hanya suara tutut-tutut yang dingin tersisa. Budi menjatuhkan ponselnya ke lantai dengan lemas. Pekerjaan, jabatan, status sosial senjata terbesar yang selalu ia banggakan di hadapan istrinya kini lenyap total hanya dengan satu panggilan telepon. Kepala Budi menjadi putih. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Ia harus negosiasi ganti rugi mobil sebesar 50 juta. Ia harus membawa dokumen warisan ke konsultan pajak. Ia harus memasak untuk ibunya dan merawatnya. Ia harus berkeliling ke kantor pemerintahan dan bank untuk mengurus asuransi dan cicilan yang macet. Namun, Budi tidak punya uang, tidak ada yang membantu, dan sekarang bahkan tidak punya pekerjaan. Tolong, siapapun, tolong aku. Budi menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis meraung-raung. Saat itu, bel pintu berbunyi pelan. Budi berlari ke depan seolah mendapat secercah harapan. Dewi, apa kamu sudah pulang? Dengan penuh harap, ia membuka pintu. Namun, yang berdiri di sana bukanlah istrinya. Itu adalah Hartono, pengacara dari kantor hukum Hartono, rekan. Hartono menatap penampilan Budi yang lusuh tanpa mengubah ekspresinya sedikitpun. Ia hanya menatap Budi dari atas ke bawah dengan mata dingin. Selamat pagi, Pak Budi. Boleh saya masuk? Hartono masuk ke ruang keluarga dan mengamati keadaan ruangan yang berantakan. Di atas meja, buku catatan tebal dan surat gugatan cerai dari semalam masih tergeletak. Budi bersujud di kaki Hartono. Pak Hartono, tolong saya bisa dipecat dari pekerjaan. Saya terlibat masalah dengan polisi, tidak bisa bayar ganti rugi mobil, saya bisa bangkrut, Pak. Tolong, bujuk Dewi, untuk kembali. Di kepala Budi, masih ada pikiran naif untuk meminta istrinya kembali. Jika Dewi kembali, ia bisa keluar dari neraka ini. Begitulah keyakinannya. Hartono menatap dingin Budi yang memeluk kakinya. Pak Budi, Anda benar-benar tidak mengerti apa-apa. Suaranya sedingin es. Hartono duduk di depan meja dan menunjuk surat gugatan cerai. Istri Anda menulis ini bukan karena marah atau untuk balas dendam. Jika ia ingin membuat Anda sengsara, ia tidak akan repot-repot meninggalkan buku catatan setebal ini. Ia bisa saja menghilang begitu saja tanpa kabar, dan Anda pasti akan hancur total dalam waktu kurang dari seminggu. Budi menatap buku catatan di atas meja. Buku yang berisi catatan 18 tahun. Lalu, kenapa Dewi? Yang ingin istri Anda berikan bukanlah hukuman. Itu adalah pertolongan terakhir. Kata-kata Hartono menusuk dalam ke dada Budi. Hartono perlahan-lahan menyampaikan kebenaran yang paling kejam. Setelah keheningan yang panjang, sebuah suara tenang bergema di ruangan. Istri Anda telah merapikan seluruh pekerjaannya selama 18 tahun agar Anda bisa hidup sendiri. Budi kehilangan kata-kata. Ia bahkan lupa bernapas saat menatap wajah Hartono. Istri Anda tahu. Jika ia tiba-tiba pergi, Anda tidak akan bisa merawat orang tua Anda, tidak bisa membayar pajak, dan akan terpojok secara sosial. Justru karena itulah, di atas ranjang rumah sakit yang membahayakan nyawanya, menahan rasa sakit, ia menyelesaikan buku catatan ini. Setiap kata Hartono mengiris lubuk hati Budi. Semua ini demi Anda. Prosedur yang Anda butuhkan untuk hidup sendiri, ia tinggalkan untuk Anda dengan sisa-sisa tenaganya. Air mata Budi berjatuhan, istrinya pergi bukan karena membencinya. Justru, ia khawatir hingga akhir dan meninggalkan peta untuk masa depannya. Aku. Betapa bodohnya aku. Budi tersungkur di lantai dan memegangi kepalanya. Bayangan istrinya yang sendirian menulis buku catatan ini di ranjang rumah sakit terlintas di benaknya. Di kamar dingin tanpa penjenguk, menatap pesan dingin sibuk dari suaminya, ia tetap terus menulis agar suaminya tidak kesulitan. Ada pesan dari istri Anda. Hartono mengeluarkan selembar dokumen dari tasnya. Itu adalah surat pernyataan resmi perceraian dari Dewi. Semua yang telah kulindungi tertulis di dalam buku catatan itu. Mulai sekarang, berdirilah dengan kakimu sendiri, dan hiduplah dengan bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Begitu pesannya.
Kata-kata itu lebih menyakitkan bagi Budi daripada kekerasan apapun. Istrinya tidak akan kembali. Ia bukan hanya menyerah padanya, tetapi benar-benar melepaskannya. Seperti orang tua yang melihat anaknya mandiri, ia telah selesai mengurus Budi, pria tak berdaya itu. Mengenai pembagian harta, istri Anda mengatakan tidak akan menuntut apapun. Sebagai gantinya, syaratnya adalah Anda tidak akan pernah menghubunginya lagi mengenai perawatan ibu Anda atau utang piutang. Hartono meletakkan dokumen di depan Budi. Tanda tangani ini dan bebaskan istri Anda. Itulah bentuk penghormatan terakhir yang bisa Anda berikan kepada orang yang telah mengabdi pada Anda selama 18 tahun. Dengan tangan gemetar, Budi menggenggam pulpen. Huruf-huruf di dokumen itu kabur karena air mata. Aku pikir aku korban terbesarnya. Aku percaya aku yang benar. Namun, kini ia akhirnya mengerti dengan jelas bahwa dirinya hanyalah parasit yang hidup bersandar pada kebaikan istrinya, menggerogoti hidupnya. Sambil menangis meraung-raung, Budi menandatangani surat gugatan cerai itu dengan namanya. Ia tidak lagi mencari alasan. Ia hanya bisa mengutuk kebodohannya sendiri dan terus menangis sambil menyusutkan wajah ke lantai. Di luar, hujan dingin dari semalam masih turun. Di dalam ruangan, hanya suara tangisan pilu Budi dan erangan ibunya yang demensia yang bergema sia-sia. Itu adalah momen ketika seluruh hidup Budi runtuh berkeping-keping. Beberapa minggu berlalu, kehidupan Budi telah berubah menjadi neraka yang sama sekali tidak menyisakan jejak kehidupannya yang dulu. Pagi-pagi, ia bangun setiap hari jam 4 sebelum matahari terbit. Bukan lagi untuk menyiapkan bekal, tapi untuk memulai hari-harinya yang penuh penderitaan. Ia memaksa tubuhnya yang berat karena lelah untuk bangkit dan menuju dapur yang dingin. Ia mencoba memasak untuk ibunya, tetapi Budi yang tak pernah memegang pisau seumur hidupnya, tak mungkin bisa memasak dengan benar. Telur dadar yang gosong, nasi yang terlalu lembek karena salah takaran air. Ketika ia menyajikannya, ibunya akan menangis sambil berkata, "Tidak enak." Budi yang dulu pasti akan membentaknya, "Jangan mengeluh." Tapi Budi yang sekarang bahkan tak punya tenaga untuk marah. "Maafkan aku, Bu." "Sabar ya," katanya dengan suara serak menahan tangis, sambil memaksakan diri menelan nasi tanpa rasa itu. Ia akhirnya dinyatakan dipecat dari kantor. Status, dirumahkan tanpa batas waktu adalah sinyal halus bahwa ia harus mengundurkan diri. Setelan jas mahal yang dulu begitu, ia banggakan kini tak pernah lagi ia kenakan. Sekarang, setiap hari ia hanya merangkak di dalam rumah dengan kaos oblong lusuh. Ponsel Budi terus berdering dari pagi hingga malam. Peneleponnya adalah pihak bank, perusahaan asuransi, kantor pajak, dan petugas dinas sosial. "Pak Budi, dokumen pajak warisan almarhum ayah Bapak masih kurang 3 lembar. Kalau begini terus, Bapak akan dikenakan denda yang sangat besar." Kata-kata dingin dari konsultan pajak menusuk dada Budi. Penelepon berikutnya dari bank. "Pak Budi, kami belum menerima pembayaran cicilan KPR bulan ini. Mohon segera ditransfer. Maaf, saya tidak tahu nomor PIN rekeningnya, jadi tidak bisa menarik uang. Itu harus Bapak urus sendiri. Dulu waktu masih ada istri Bapak, tidak pernah ada keterlambatan seperti ini." Ia terus-menerus dicecar dengan istilah-istilah sulit. Namun, Budi tidak mengerti satu pun. Ia hanya bisa mengulang-ulang, "Maaf, saya akan periksa lagi," setiap kali ditekan. Ia sama sekali tidak memahami segala sesuatu yang menyangkut hidupnya sendiri. Satu-satunya yang menyelamatkan Budi dari kegelapan itu adalah buku catatan Dewi. Buku tebal berisi catatan 18 tahun hidupnya. Setiap kali telepon berdering, Budi dengan tangan gemetar akan membalik halaman-halaman buku itu. Di sanalah tertulis jawaban atas semua masalah yang dihadapinya. Stempel bank mana yang harus dibawa, ke loket mana di kantor kelurahan harus pergi, dokumen apa yang harus diminta. Bahkan ada nasihat-nasihat kecil seperti, "Saat mengisi formulir ini, perhatikan kolom yang ini." Tulisan yang ditinggalkan Dewi adalah satu-satunya tali penyelamat yang menuntun Budi dari jurang keputusasaan. Budi memeluk buku catatan itu erat-erat ke dadanya, membacanya berulang kali. Ujung-ujung halamannya menjadi usang dan kotor, ternoda oleh air mata dan keringat tangannya. Suatu malam, Budi yang kelelahan membuka halaman terakhir buku itu di ruang tamunya yang sunyi. Di sana,
Dengan tulisan tangan Dewi yang indah dan rapi, hanya tertulis satu kalimat, supaya kamu tidak akan kesulitan, bahkan tanpaku. Saat membaca kata-kata itu, emosi yang selama ini ia tekan dengan paksa akhirnya meledak. Dewi menulis buku ini bukan karena benci, bukan untuk memberinya hukuman. Selama 18 tahun, ia tulus menyayangi keluarganya, dan juga Budi. Justru karena itulah, di saat-saat terakhir, ia rela mengorbankan sisa hidupnya untuk meninggalkan peta kehidupan yang sempurna ini. Di benak Budi, bergema kembali kata-kata dingin yang pernah ia lontarkan. Ibu rumah tangga itu pekerjaan santai yang semua orang bisa lakukan. Kamu cuma hidup enak dengan uangku. Betapa mengerikan dan memalukan kesombongannya. Sesuatu yang telah dilindungi Dewi sendirian selama 18 tahun tanpa mengeluh itu adalah hidup Budi itu sendiri. Menjaga rumah tetap bersih, melindungi nyawa orang tuanya, mengurus prosedur keuangan, dan menjaga reputasi sosialnya. Itu semua bukanlah pekerjaan mudah yang bisa dilakukan siapa saja. Sebuah mekanisme besar yang seharusnya membutuhkan puluhan tenaga ahli untuk menjalankannya, telah dilindungi oleh seorang wanita bernama Dewi, dengan mengorbankan hidupnya. Dan betapapun banyak uang yang ia keluarkan, ia tidak akan pernah bisa menemukan pengganti seorang istri yang dengan tulus memikirkan keluarganya. Yang menangis dalam diam saat membersihkan kotoran ibu mertuanya. Budi menelungkupkan wajahnya di atas buku catatan itu dan menangis tanpa suara. Dewi, maafkan aku yang salah. Kata-kata penyesalan bergema sia-sia di ruangan yang kosong. Saat istrinya terbaring di ranjang rumah sakit yang dingin, apa yang ia lakukan? Ia minum-minum dengan juniornya sambil menjelek-jelekkan istrinya. Ia mengabaikan telepon dari rumah sakit, dan memaksakan kehendaknya sendiri. Saat melihat pesan dingin sibuk itu, betapa putus asanya Dewi. Budi kini merasakan sakit itu menusuk dalam di hatinya sendiri. Tapi sebenarnya, yang paling kesepian dan paling menyedihkan, bukanlah istrinya. Yang paling menyedihkan adalah pria tak berdaya, yang akan langsung ditelan gelombang dingin masyarakat, tanpa benteng pertahanan yang kuat dan lembut bernama istri. Dirinyalah yang paling kesepian. Sambil mengusap tulisan di buku catatan itu dengan jarinya, Budi terus menangis hingga pagi. Fakta bahwa ia telah menghancurkan hal paling berharga di dunia yang tak bisa dibeli dengan uang dengan tangannya sendiri. Api penyesalan itu membakar habis hati Budi, mengubahnya menjadi abu. Neraka Budi akan terus berlanjut, selamanya, sendirian. Beberapa bulan berlalu dalam keheningan. Musim telah berganti, dan angin dingin mulai berhembus menandai awal musim penghujan. Kehidupan sehari-hari Budi telah berubah total, tak menyisakan sedikit pun bayangan masa lalunya. Pekerjaannya akhirnya hilang. Tanggung jawab karena membuat masalah dengan polisi dan mencoreng nama baik perusahaan terlalu berat. Setelah melalui rapat dewan direksi, ia tak punya pilihan selain menulis surat pengunduran diri. Pria yang dulu sombong membual, "Aku yang cari uang," kini menjadi seorang pengangguran. Ia tidak mampu mengelola pembayaran bulanan yang rumit sendirian, sehingga rumah mewahnya terpaksa dijual. Ibunya yang demensianya semakin parah, kini tinggal di sebuah panti reda yang dikelola pemerintah. Budi bahkan tak sanggup memberinya makan atau memandikannya seorang diri. Kini, Budi tinggal sendirian di sebuah kamar kos kayu tua yang jauh dari stasiun. Sebuah ruangan sempit berukuran 3 kali 3 meter yang dingin, karena angin masuk dari celah-celah dinding. Malam hari, ia akan makan nasi kotak setengah harga yang ia beli di supermarket, sendirian dalam diam. Ketika pulang, tak ada lagi sup hangat yang menunggunya. Tak ada lagi kemeja bersih yang disetrika rapi. Di sudut kamarnya, sampah menumpuk dan tumpukan pakaian kotor menggunung. Dirinya yang dulu menertawakan pekerjaan rumah sebagai pekerjaan santai yang bisa dilakukan siapa saja, kini kebingungan setiap hari karena bahkan tak tahu cara melakukannya. Ia dipaksa menghadapi ketidakberdayaannya sendiri dalam setiap detik kehidupannya. Suatu sore, Budi sedang membereskan sebuah kotak kardus di sudut kamarnya. Barang-barang yang ia masukkan begitu saja saat pindahan. Dari dalamnya, keluar selembar dokumen tua. Itu adalah salinan catatan kunjungan dari rumah sakit tempat Dewi dirawat. Dokumen itu dikirimkan oleh pengacara Hartono bersama buku catatan tebal itu. Budi duduk di lantai yang dingin dan menatap lekat-lekat kertas itu.
Itu adalah catatan pengunjung selama 18 hari Dewi dirawat di rumah sakit. Dengan jari gemetar, Budi menelusuri tulisan-tulisan kecil di sana. Selama Dewi menderita sendirian di ranjang rumah sakit, ternyata setiap hari ada yang datang menjenguknya. Ibunya yang datang dari jauh karena khawatir, perawat yang merawatnya dengan lembut sambil menyeka tubuhnya, teman-teman dekatnya yang selalu saling membantu. Kolom pengunjung dipenuhi dengan banyak nama. Semua orang tulus mengkhawatirkan Dewi dan berada di sisinya. Namun, sejauh apapun ia mencari di kertas itu, nama suaminya yang seharusnya menjadi orang terdekat, Budi Santoso, tidak tertulis satu kali pun. Sebuah kekosongan di kolom keluarga. Yang ada di sana hanyalah catatan kejam dari sebuah ketidakpedulian. Budi memegang kertas itu tanpa bisa bergerak sama sekali. Hari ketika Dewi tiba-tiba pingsan, hanya ada satu pesan dari Budi di ponselnya. Sibuk. Bagaimana perasaan Dewi saat membaca kata-kata dingin itu? Ia pasti sangat ingin suaminya berada di sisinya saat nyawanya terancam. Namun, Budi malah marah karena hidupnya menjadi tidak nyaman dan mengabaikan telepon dari rumah sakit. Saat istrinya menangis sendirian, ia malah minum-minum dan tertawa bersama juniornya. Air mata Budi berjatuhan. Dewi, aku benar-benar minta maaf. Di ruangan dingin yang kosong, hanya suara tangisan Budi yang menyedihkan yang bergema. Ia pikir semua bisa diselesaikan dengan uang. Ia pikir pengganti istri bisa disewa kapan saja dengan uang. Namun, kenyataannya sama sekali berbeda. Dewi, yang selama 18 tahun tanpa mengeluh menopang segalanya untuk keluarga, penggantinya tidak akan pernah ada dimanapun di dunia ini. Budi menyadari betapa sombongnya dirinya. Dirinya lah manusia kosong yang tidak dibutuhkan oleh siapapun. Sekarang ia tidak punya pekerjaan, ia tidak perlu lagi beralasan sibuk. Waktunya kini tak terbatas. Namun, orang yang ingin ia temui dengan waktu luangnya itu sudah tidak ada lagi dimanapun. Neraka penyesalan Budi yang sepi akan terus berlanjut selamanya, hingga ia mati. Sementara itu, di bawah langit yang sama sekali berbeda, Dewi berada di tempat lain. Sebuah kamar apartemen yang bersih, dibanjiri cahaya matahari yang hangat. Dewi sedang menikmati teh hangat dari cangkir putih favoritnya. Ia tidak perlu lagi bangun jam 5 pagi untuk terburu-buru membuat bekal. Tidak perlu lagi khawatir dengan kadar garam makanan mertuanya dan memasak menu terpisah. Ia bangun di waktu yang ia suka dan membuat sarapan lezat untuk dirinya sendiri. Aroma roti panggang yang baru matang menyebar lembut di dalam ruangan. Dewi memeriksa dokumen yang terbentang di atas mejanya. Ia kini bekerja di sebuah kantor akuntan kecil di kotanya. Keterampilan manajemen keuangan yang ia asah selama 18 tahun di rumah Budi, kemampuan menghitung hingga satuan rupiah terkecil, dan kemampuannya menyusun dokumen pajak yang rumit pengalaman yang ia tulis di buku catatan tebal itu ternyata sangat dihargai di dunia kerja. Kalau Ibu Dewi yang kerjakan, perhitungannya pasti sempurna. Benar-benar terbantu. Orang-orang di tempat kerjanya selalu tersenyum dan berterima kasih padanya. Berguna bagi orang lain dan menerima ucapan terima kasih yang tulus. Itu adalah kebahagiaan dan kepuasan sejati yang tidak pernah ia rasakan di rumah Budi. Dewi menatap langit biru yang terbentang di luar jendela. Angin bertiup dingin, tetapi di dalam kamarnya sangat hangat dan aman. Hari-hari ketika ia menulis buku catatan itu dalam keputusasaan, sendirian di ranjang rumah sakit yang dingin atmosfer tegang itu kini tak ada lagi. Dulu, ia menahan diri untuk tidak pergi ke salon demi berhemat untuk keluarga. Tapi sekarang, ia bisa merapikan rambutnya sebulan sekali. Ia juga bisa membeli mantel cantik yang ia temukan di etalase toko untuk dirinya sendiri. Di hari libur, ia pergi makan siang bersama teman-temannya dan tertawa lepas. Selama 18 tahun, ia terus memikul beban berat bernama Budi. Dihina, diremehkan, dan hatinya berkali-kali nyaris hancur. Tapi sekarang setelah semua beban itu terlepas, tubuh Dewi terasa seringan kapas, seolah bisa terbang. Kehidupan yang diombang-ambingkan oleh keegoisan orang lain telah berakhir. Hari-hari di mana ia hidup dengan menjadi korban telah menjadi masa lalu. Mulai sekarang, ia akan berjalan tegap dengan kakinya sendiri, dan menjalani hidupnya sendiri. Waktu luang yang untuk pertama kalinya ia miliki hanya untuk dirinya. Di wajah Dewi, terukir senyum yang sangat tenang dan indah. Matanya yang jernih menatap lurus, hanya pada masa depan yang cerah.
manusia tidak menyesal saat kehilangan sesuatu. Penyesalan yang sesungguhnya baru dimulai ketika setelah kehilangan, ia menyadari betapa besar peran orang itu dalam menopang hidupnya. Sambil menulis cerita ini, saya berkali-kali berpikir, mungkin ketika seseorang yang menopang kita terlalu dekat, kita justru kehilangan pandangan akan betapa berharganya mereka. Apa yang ditinggalkan oleh Dewi bukanlah balas dendam, melainkan kebaikan hati seorang yang memikirkan keluarganya hingga akhir. Dan yang hilang dari Budi, bukanlah sekadar sosok seorang istri, melainkan kehangatan itu sendiri yang selama ini ia anggap biasa. Anda yang membaca cerita ini, apa yang Anda rasakan? Jika Anda berada di posisi Dewi, keputusan apa yang akan Anda ambil? Silakan bagikan pemikiran jujur Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di cerita menyentuh lainnya.